1041 Kau benar-benar berani membunuhku. Nama, sistem terkuat penulis, Xin Feng. Plus mematikan mengatur ulang. Lin Haoming dan yang lainnya meletakkan sumpit di tangan mereka. 7 kepala keluarga mengerti dalam benak mereka bahwa mungkin sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini sekarang. Pada saat ini, Ning Tikun dan dua lainnya sangat ketakutan saat jantung mereka berdebar kencang. Kakak senior Lin berdiri di depan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tekanan tak terlihat yang ditimbulkannya seperti gunung raksasa yang menghancurkan hati mereka, menyebabkan mereka menggigil dan takut dari dalam. Kakak senior, Zhou Jun dan Wang Yun menelan ludah mereka, tampak sangat panik saat ini. Apa yang kalian usulkan agar aku lakukan? Lin Fan angkat bicara sambil menundukkan kepalanya untuk melihat ketiga orang ini. Jantungnya berkobar dengan api yang membara perlahan saat ini. Berani, benar-benar berani. Tidak kusangka mereka berani datang dan pamer di depan keluarganya. Kakak senior, kami benar-benar tidak tahu. Ning Tikun inilah yang menyeret kami. Bahkan jika kau memberi kami 10 nyali, kami tidak akan berani bertindak kurang ajar di depan keluarga dan orang-orang dekatmu, kakak senior Lin. Zhou Yun dan Wang Jun berteriak. Kakak senior Lin adalah salah satu calon Grandmaster. Bahkan jika dia membunuh mereka, sekte itu tidak akan membuat keributan tentang hal itu. Paling-paling, mereka akan memberinya sedikit peringatan. Namun, yang terburuk adalah bahwa merekalah yang bersalah saat ini. Bahkan jika kakak senior Lin ingin membunuh mereka, sekte itu sama sekali tidak akan melakukan apapun. Lin Haoming berdiri di sana, merasa sangat gembira. Ini adalah putranya, dia merasa terlalu bangga saat ini. Meskipun dia telah dianiaya tanpa ampun oleh pihak lain sebelumnya, sekarang setelah putranya sendiri kembali, apa gunanya semua penderitaan yang telah dideritanya sebelumnya? 7 kepala keluarga lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan Lin Haoming. Meskipun Tuan Muda Lin tidak memiliki hubungan yang begitu dekat dengan mereka, ketujuh keluarga besar itu tetap diawasi olehnya. Apa gunanya semua murid yang bersikap angkuh dan berkuasa karena mereka berada di beberapa sekte? Sekarang Tuan Muda Lin telah kembali, bukankah mereka harus berlutut di tanah dengan patuh satu persatu? Biasanya, ketika mereka sedang makan, mereka akan mencari pemain untuk memainkan musik guna menambah suasana makan. Namun hari ini, meskipun semuanya sedikit tidak terduga, suara kepala mereka yang terbentur selama makan terdengar begitu merdu meskipun sedikit mengganggu. Ah, nak, sebenarnya, kedua adikmu itu tidak benar-benar tidak sopan kepadaku. Lin Haoming berbicara untuk mereka berdua. Keduanya adalah adik laki-laki putranya. Tidak peduli apapun, mereka adalah bagian dari sekte yang sama. Jika dia bersikap terlalu ekstrim, kipas kecilnya mungkin akan mendatangkan masalah untuk dirinya sendiri. Begitu Zhou Jun dan Wang Yun mendengar itu, mereka dipenuhi rasa terima kasih yang besar di hati mereka. Setelah itu, mereka membenturkan kepala mereka dengan lebih keras ke arah Lin Haoming. Tidak disangka bahwa pada akhirnya, ayah kakak laki-laki yang akan berbicara mewakili mereka. Pada saat yang sama, kebencian mereka terhadap Ning Tikun semakin kuat. Itu semua karena orang ini. Jika bukan karena orang ini, tentu saja mereka tidak akan mengalami hal seperti itu. Sialan, selama mereka bisa lolos dari masalah ini, mereka pasti akan mendisiplinkan Ning Tikun ini dengan benar. Kalian berdua mungkin terhindar dari kematian, tetapi kalian tetap akan dihukum sesuai dengan hukumannya. Apakah kalian tahu apa yang seharusnya kalian lakukan? Suara Lin Fan tenang, namun, seluruh rumah menjadi sunyi. Lin hanya menatap adik laki-lakinya dengan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa adik laki-lakinya akan tumbuh sedemikian rupa. Kedua orang itu adalah murid sekte dalam dari sekte langit dan bumi. Bagi sekte kecil seperti miliknya, itu sudah merupakan status terhormat yang tidak akan pernah bisa mereka bandingkan. Sedangkan 3 kakak perempuannya yang berdiri di sana, mereka tampak lebih tercengang. Mereka tidak hanya tidak berani mengatakan apapun, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Segala sesuatu yang terjadi di depan mata mereka saat ini sudah membuat mereka sangat terkejut sampai-sampai mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Zhou Jun dan Wang Yun saling bertukar pandang. Mereka tidak memiliki niat untuk melawan di mata mereka, sebaliknya, itu adalah kelegaan. Mereka lega karena setidaknya mereka tidak harus mati. Ini seharusnya menjadi keringanan terbesar yang bisa ditunjukkan oleh kakak senior Lin kepada mereka.
Jika mereka masih tidak bisa menyenangkan kakak senior Lin bahkan pada saat ini, mereka benar-benar pantas mendapatkannya bahkan jika mereka terbunuh. Pada saat ini, Zhou Jun dan Wang Yun mengulurkan tangan mereka dan meluruskan kedua lengan mereka. Sambil menggertakkan gigi mereka, kekuatan mereka bergemuruh dengan marah. Retak, putus. Agar ayah dari kakak senior kita menyajikan anggur untuk kita, kedua tangan kita ini pantas untuk dipotong. Tidak ada adegan berdarah di tempat itu. Kedua tangan itu hanya menghilang menjadi asap di bawah pengaruh kekuatan yang disalurkan. Namun, keduanya memiliki kekuatan makhluk-makhluk dari negara kuno abadi. Oleh karena itu, mereka bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka. Enyahlah. Setelah kita kembali, kembalilah ke sekte untuk menerima hukumanmu. Lin Fan berkata dengan dingin. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya sekarang, semuanya akan benar-benar tidak terkendali. Ketika beberapa rakyat jelata melihat apa yang terjadi di dalam rumah, mereka berseru. Dasar tiran, Tuan Muda Lin terlalu lembut. Tidak kusangka dia akan menyuruh mereka berdua memotong lengan mereka sendiri. Huhwe, tirani, kalau bukan karena Tuan Lin telah berbicara tentang belas kasihan bagi mereka berdua, kurasa mereka tidak akan bisa selamat hidup-hidup. Itu terlalu berlebihan, bukan? Bagaimanapun juga, mereka berasal dari sekte yang sama. Apa hebatnya itu? Tidakkah kau lihat status Tuan Muda Lin di sekte mereka? Keduanya terkejut saat melihatnya. Bahkan jika Tuan Muda Lin membunuh mereka berdua, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa padanya. Itu juga benar. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada orang terakhir itu sekarang. Kudengar dia adalah Tuan Muda dari sekte tertentu atau semacamnya. Dia tampaknya memiliki status yang cukup tinggi, bukan? Rakyat jelata di Rising Dragon City sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh saat ini. Sejak kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya? Semua yang terjadi hari ini membuat pengetahuan mereka tentang dunia meluas. Terima kasih atas kebaikan hatimu untuk tidak membunuh kami, kakak senior. Zhou Jun dan Wang Yun berteriak, wajah mereka dipenuhi ingus dan air mata. Mereka benar-benar ketakutan di hati mereka sebelumnya. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata kakak senior Lin, keduanya akhirnya bisa menghela napas lega saat itu. Berpindah ke satu sisi, mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara sama sekali. Ketika tiga kakak perempuan Lin Hanyu melihat mereka berdua, tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini terutama terjadi pada dua dari kakak perempuan senior itu. Ketika mereka mengingat kembali sikap mereka di meja makan, mereka merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Untungnya, Lin Hanyu adalah adik perempuan mereka. Adik laki-lakinya, ini seharusnya tidak melakukan apapun kepada mereka, bukan? Pada saat yang sama, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Hanyu akan memiliki adik laki-laki seperti itu. Jika mereka tahu tentang hal itu, mereka pasti akan mencoba membangun hubungan yang lebih dekat dengannya. Mereka pasti tidak akan bertindak seperti yang mereka lakukan sampai hari ini. Mereka tidak bisa menahan rasa penyesalan yang sangat dalam. Pada saat ini, Lin Fan berdiri di hadapan Ning Tikun, yang basah kuyup oleh keringat dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasa sangat takut di dalam hatinya. Ketika dia menatap mata Ning Tikun, dia merasa seolah-olah seluruh jiwanya tersedot ke dalamnya. Saraf Ning Tikun sangat kacau sehingga dia tergagap tak terkendali. Dia benar-benar ketakutan di dalam hatinya saat ini. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Zhou Jun dan Wang Yun, berharap bahwa keduanya akan berbicara untuknya. Namun, wajah mereka acuh tak acuh karena mereka mengabaikannya sepenuhnya. SKK Senior Lin, ayahku adalah Grandmaster Sekte Pedang Logam. Tolong ampuni nyawaku, kata Ning Tikun. Saat ini, kartu truf terbesar yang dimilikinya adalah identitas ayahnya sendiri. Dia berharap pihak lain bisa melepaskannya karena ayahnya berderit. Tiba-tiba, Lin Fan mengangkat Ning Tikun. Apakah keluargaku, Lin Fan, terlihat seperti sesuatu yang bisa kau hina? Lin Fan bertanya dengan suara dingin karena nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah dia bisa meremukkan Ning Tikun sampai mati kapan saja sekarang. Saat Ning Tikun mendengar kata-kata ini, semua warna memudar dari wajahnya. Kau akan membunuhku. Ning Tikun tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar ingin membunuhnya. Zhou Jun dan Wang Yun sama-sama merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka tahu bahwa kakak senior Lin benar-benar akan membunuh Ning Tikun ini sekarang. Ingat ini.
Hasil dari mempermalukan keluargaku adalah menghapus dosa dengan hidupmu. Pada saat ini, niat membunuh Lin Fan sangat kuat. Adapun orang-orang di luar sana, mereka bahkan lebih terkejut, tampak membeku di hadapan pemandangan di depan mereka pada saat ini. Semua orang yang hadir menahan napas. Terutama ketiga kakak perempuan Lin Hanyu yang matanya bersinar dengan ekspresi ketakutan. Mereka merasa bahwa sesuatu yang mengerikan akan benar-benar terjadi nanti. Apakah kau benar-benar akan membunuhku? Ning Tikun berteriak sekuat tenaga saat kedua matanya melebar seperti mata sapi. Bahkan, suaranya hampir serak karenanya. Apa sekarang? Apakah ada alasan mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Lin Fan bertanya dengan dingin. Dia sama sekali tidak terganggu oleh keberadaan seperti itu. Setiap orang yang dia bunuh adalah satu lagi, dan itu saja. Bahkan jika dia memiliki status tertentu, lalu kenapa? Lin Fan tetap akan menidurinya sampai mati tanpa diskusi. Ketika Ning Tikun mendengar kata-kata itu, seluruh hatinya membeku. Dia bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari pihak lain, menyebabkan dia berteriak, "Kau tak bisa membunuhku. Ayahku adalah Grandmaster dari Metal SWORDSECT. Bahkan jika Metal SWORDSECT tidak dapat disebutkan dengan Heaven and Earth SECT, kau tetap akan menyesalnya jika kau membunuhku." Saat ini, Ning Tikun benar-benar panik di dalam hatinya. Dia berharap pihak lain akan mempertimbangkan masalah ini dan mengampuni nyawanya. Namun, dia mungkin akan kecewa kali ini. Jika Lin Fan adalah tipe orang yang akan meringkuk ketakutan, dia tidak akan sampai di tempat dia berada dalam rentang waktu yang sesingkat itu. Bahkan jika ayahmu ada di sini, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Akan lebih baik bagi Metal Sword Sect untuk tidak datang dan menggangguku, sebenarnya. Jika mereka melakukannya, satu-satunya jalan yang menunggu mereka adalah kematian. Lin Fan tertawa dingin sambil mengerahkan sedikit tenaga dengan tangannya. Jepret, suara renyah dan bersih terdengar bersamaan dengan geraman rendah. Namun, semuanya berakhir dalam sekejap. Ding, selamat telah membunuh ayam lemah dari negara kuno abadi. Ding, tidak ada poin pengalaman yang diperoleh. Lin Fan menatap mayat di tangannya dengan dingin dan meremas pergelangan tangannya. Saat dia menunjuk dengan jarinya, mayat Ning Tikun hancur menjadi debu yang berhamburan di udara. Mati, dia benar-benar mati. Pada saat ini, semua orang terkejut tak berdaya. Dari awal hingga akhir, Lin Hanyu sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Itu karena dia sudah lama terkejut konyol. Dia tidak menyangka bahwa adik laki-lakinya akan sekejam ini. Tidak disangka dia tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan meskipun Ning Tikun ini adalah tuan muda dari sebuah sekte. Zhou Jun dan Wang Yun juga tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah hasil yang sudah lama mereka harapkan. Kakak senior Lin pasti tidak akan mempertimbangkan banyak hal ketika dia menyerang. Dia pasti hanya akan membunuh pihak lain. Terlebih lagi, jika ayah Ning Tikun berani datang dan membuat masalah bagi kakak senior Lin, dia pasti juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Nak, ini tidak akan menimbulkan masalah, bukan? Lin Haoming tampak khawatir. Dia adalah putra dari Grandmaster Sekte Pedang Logam. Sekarang putranya telah membunuh orang ini begitu saja, bukankah itu akan menyebabkan kecelakaan atau apapun? Masalah apa yang mungkin ada? Jika Sekte Pedang Logam tidak tahu apa yang baik untuk mereka hanya akan mencari malapetaka mereka sendiri. Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan Sekte Pedang Logam. Jika mereka benar-benar berani datang, dia akan memberitahu mereka arti sebenarnya dari kengerian. Selain itu, Lin Fan kekurangan makhluk kuat yang ingin mengganggunya. Satu-satunya masalah adalah bahwa Sekte Pedang Logam hanyalah sekte kecil. Lin Fan tidak tahu apakah akan ada makhluk kuat di dalamnya. Sementara itu, rakyat jelata di luar benar-benar tercengang. Tuan muda Lin luar biasa. Tidak disangka dia benar-benar akan membunuh orang itu. Saya mendengar dari orang lain bahwa dia adalah putra Grandmaster Sekte Pedang Logam. Apakah akan ada masalah jika membunuh seseorang dengan status seperti itu? Bagaimana mungkin ada masalah? Tidakkah kamu melihatnya sendiri tadi? Anak Grandmaster itu sudah sangat sopan kepada mereka berdua sebelumnya. Dan kemudian, mereka berdua harus berlutut dan bersujud karena takut hanya dengan melihat Tuan Muda Lin untuk waktu yang lama. Petik 2. Itu benar. Aku ingin tahu apa status Tuan Muda Lin. Tidak kusangka dia akan begitu luar biasa sehingga semua orang akan begitu takut padanya. Petik 2. Aku juga tidak begitu jelas.
Dia tampaknya adalah salah satu calon Grandmaster. Bukankah itu berarti ada kemungkinan Tuan Muda Lin akan menjadi Grandmaster suatu hari nanti? Luar biasa, itu terlalu luar biasa. Dengan Tuan Muda Lin, keluarga Lin pasti akan bangkit. Itu benar. Diskusi di luar marak. Pada saat ini, Lin Fan mengalihkan pandangannya ketiga kakak perempuan senior yang berdiri di samping Lin Hanyu. Ketika mereka bertiga melihat tatapan Lin Fan, mereka merasakan jantung mereka berdegup kencang saat butiran keringat mulai mengalir di dahi mereka. Mereka merasa sangat takut di hati mereka. Lin Hanyu tahu betapa takutnya kakak perempuan seniornya. Tidak peduli apapun, sebagai adik perempuan junior mereka, dia tidak bisa hanya berdiam diri. Adik kecil, mereka semua adalah kakak perempuan senior di sekte saya. Mereka telah merawat kakak perempuanmu. Lin Hanyu angkat bicara. Dia mulai merasa semakin sulit untuk melihat melalui adik kecilnya. Di masa lalu, dia selalu diam dan pendiam, berbeda dengan orang lain. Baru sekarang dia mengerti bahwa itu semua karena adiknya adalah teladan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah tumbuh sedemikian rupa. Nak, mereka berasal dari sekte yang sama dengan kakakmu. Lin Haoming menarik Lin Fan sambil berkata. Lin Fan menganggukkan kepalanya, lupakan saja. Karena kalian telah berbicara untuk mereka, aku akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Zhou Jun dan Wang Yun berdiri di sana dengan gemetar. Mereka benar-benar telah dilemparkan ke dalam lubang oleh seseorang hari ini. Ning Tikun menganggap dirinya sebagai seseorang yang sangat penting. Tidak disangka bahwa dia akan menemui jalan buntu hari ini. Karena dia telah mendorong mereka berdua ke dalam lubang ini bersama dirinya sendiri, benar-benar tidak ada seorang pun yang mengasihani kematiannya. Namun, keduanya sama sekali tidak membenci kakak senior Lin karenanya. Lagi pula, jika sesuatu seperti itu terjadi pada seseorang, mereka juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Terima kasih, kakak senior Lin. Xiao Yuya berbicara dengan rasa terima kasih, dan dua orang lainnya mengikutinya. Kakak, kau sangat hebat sekarang, kata Lin Laner dengan gembira. Lin Fan membelai kepalanya, ya. Kalau ada waktu, aku akan membawamu ke sekte juga dan mengajakmu bergabung dengan sekte langit dan bumi. Saat Lin Haoming mendengar ini, dia tercengang, nak. Sekte langit dan bumi adalah sekte besar. Bisakah mereka membiarkan sembarang orang bergabung begitu saja? Lin Fan terkekeh, ini tidak seberapa. Zhou Jun dan Wang Yun angkat bicara saat ini, kakak senior Lin adalah calon Grandmaster sekte kita. Jelas bukan masalah baginya untuk membawa beberapa orang kembali. Lin Haoming sangat gembira sekarang. Tidak disangka keluarga Lin mereka akan menghasilkan orang seperti itu. Ini adalah masalah kebanggaan besar di makam leluhur mereka. Adapun 7 kepala keluarga lainnya yang tersisa, mata mereka juga bersinar terang. Jika itu memang mungkin, bukankah mereka akan dapat menarik orang-orang dari keluarga mereka sendiri ke sekte langit dan bumi juga? Namun, mereka tentu saja menyimpan pikiran-pikiran itu di benak mereka untuk saat ini. Mereka akan menunggu saat yang tepat untuk berbicara dengan Lin Haoming tentang hal ini. Setelah bertahun-tahun, hubungan mereka cukup baik. Mereka kemungkinan besar tidak akan ditolak karena hal itu. Pada saat yang sama, setelah masalah ini, mereka bahkan lebih yakin bahwa mereka harus mendukung keluarga Lin dengan penuh semangat mulai sekarang. Keluarga Lin saat ini tidak ada bandingannya dari statusnya di masa lalu. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka harapkan untuk dibandingkan. Selama Lin Fan tidak jatuh, keluarga Lin pasti akan memerintah negeri itu selama berabad-abad yang akan datang, apa yang bisa dicapai oleh Rising Dragon City. Mereka bahkan mungkin bisa berkuasa di Endless Mainland suatu hari nanti. Namun, tentu saja butuh waktu untuk mewujudkannya. Namun, mereka semua percaya bahwa itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Setelah semua orang bubar, Lin Fan kembali ke dalam rumah. Saat ini, dia ingin menunggu pihak lain turun. Karena Ning Tikun telah dibunuh olehnya, Sekte Pedang Logam pasti akan datang ke sini untuk memeriksanya. Namun, itu juga adil. Dia hanya akan melihat seperti apa situasinya nanti. Di rumah lain, Lin Hanyu dikelilingi oleh 2 kakak perempuannya. Saat ini, dia adalah tokoh besar di mata mereka. Meskipun dia hanya seorang murid sekte luar di sekte mereka, adik laki-lakinya adalah calon Grandmaster dari sekte langit dan bumi. Itu sesuatu yang benar-benar luar biasa. Xiao Yuya berdiri di luar dan mempertahankan ekspresi heran.
Dia kemudian mengeluarkan jimat dan membakarnya untuk mengirimkan suaranya. Dia harus melaporkan masalah ini kembali ke sekte. Jika dia membiarkan hal-hal terus berlanjut seperti itu, ada kemungkinan bahwa adik perempuan Lin akan meninggalkan sekte dan bergabung dengan sekte langit dan bumi sebagai gantinya beberapa hari kemudian. Pintu masuk keluarga Lin bagaikan pasar tempat orang-orang berkumpul untuk nongkrong dan mengamati setiap momen dalam sehari. Tuan Muda Lin tidak hanya kembali, dia juga kembali dengan sangat cepat. Itu benar-benar menggemparkan dan mencengangkan. Semua rakyat jelata tentu ingin melihat sekilas kemegahan Tuan Muda Lin. Namun, setelah berkerumun di pintu masuk selama beberapa hari terakhir, mereka sama sekali tidak berhasil melihat Tuan Muda Lin. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka sedikit kecewa. Namun setelah dipikir-pikir lagi, seperti apa keberadaan Tuan Muda Lin? Bagaimana mungkin mereka bisa melihatnya kapan saja mereka mau? Adapun 3 kakak perempuan Lin Hanyu, mereka bisa melihatnya sangat sering sekarang. Jika ini adalah waktu yang normal, mereka pasti akan menguliahi rakyat jelata yang berkerumun seperti ini. Namun, mengingat keadaan saat ini, mereka tidak akan berani melakukannya bahkan jika mereka punya nyali. Bahkan ketika mereka harus keluar, mereka semua tersenyum dan ramah, tanpa berani melakukan tindakan kurang ajar. Suatu hari, langit di atas kota naga yang bangkit berwarna biru kehijauan. Namun, tepat pada saat itu, suara gemerincing senjata terdengar. Banyak dari rakyat jelata itu mengangkat kepala. Yang mereka lihat hanyalah kehampaan yang berangsur-angsur menjadi lebih gelap saat senjata yang tak terhitung jumlahnya melayang di sana, menutupi seluruh langit dengan rapat. Aura yang dalam dan tajam melonjak melalui kehampaan, begitu tak terbatas hingga dapat menggetarkan hati seseorang. Ini terutama terjadi pada senjata-senjata yang telah berjejer di seluruh langit sekarang. Di antara mereka, senjata yang sangat besar melayang dengan lembut di kehampaan. Senjata itu bersinar dengan kilau perunggu, dan dipenuhi dengan aura kuno. Bajingan, siapa yang membunuh anakku? Keluar dari sini. Sebuah suara yang luar biasa menggelegar di kehampaan. Senjata-senjata yang melayang di sana mulai bergetar hebat saat mengeluarkan suara yang bergema. Semua rakyat jelata cukup takut sekarang. Apa itu? Aku tidak tahu. Mungkinkah mereka ada di sini untuk mencari Tuan Muda Lin untuk membalas dendam? Sepertinya memang begitu. Bagaimana mungkin pedang-pedang itu bisa melayang di kehampaan? Mungkinkah ada makhluk abadi yang turun? Sepertinya sekte pedang logam datang untuk membalas dendam. Tuan Muda Lin sepertinya tidak pergi sejak hari itu. Sepertinya dia menunggu dengan sabar karena dia tahu bahwa pihak lain akan datang. Lin Hanyu mengangkat kepalanya saat wajahnya dipenuhi dengan ekspresi khawatir. Dia tidak tahu apakah adik laki-lakinya akan cocok untuk mereka. Meskipun sekte pedang logam tidak dapat dibandingkan dengan sekte langit dan bumi, mereka tetaplah satu sekte utuh apapun yang terjadi. Dan melihat situasi saat ini, mereka tidak tampak seperti sesuatu yang harus dipandang rendah. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin akan menghancurkan seluruh sekte mereka. Pada saat ini di dalam kehampaan ada beberapa makhluk tua yang berdiri di atas pedang panjang berwarna perunggu itu. Di antara mereka ada seorang pria dengan wajah persegi. Kulitnya berwarna coklat perunggu dan tatapannya seperti dewa, menatap tajam ke arah kota naga yang bangkit di bawah dengan tatapan maut. Pada saat kematian Ning Tikun, token namanya langsung meledak. Itu tentu saja membuat Ning Yuanjian merasa sangat marah. Dengan itu, dia membawa beberapa tetua sektenya demi membunuh pihak lain dengan kejam. Keluarlah, Ning Yuanjian berteriak sekali lagi. Teriakannya ini seperti pedang tajam yang mengiris kota naga yang bangkit dengan marah. Adapun manusia biasa di sini, dia tidak peduli tentang mereka. Bahkan jika dia membantai seluruh kota ini, itu tidak akan meredakan amarah di hatinya. Namun, Ning Yuanjian lupa bahwa ini adalah wilayah sekte langit dan bumi. Jika dia mengingatnya, dia tidak akan bertindak kurang ajar seperti yang baru saja dia lakukan. Pada saat ini, rakyat jelata yang telah mengangkat kepala mereka ke arah kehampaan mulai merasa panik. Apa itu? Mereka tampaknya menargetkan kita. Selamatkan aku, Tuan Muda Lin. Selamatkan hidup kita. Rakyat jelata berseru ketakutan. Pedang panjang di kehampaan itu muncul entah dari mana. Selama mereka turun, kehampaan itu bahkan dipenuhi dengan suara berderak dan meledak. Senang sekali kau ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara meledak dari keluarga Lin dan sebuah tangan raksasa tiba-tiba menutupi seluruh kota naga yang bangkit. Kemudian,
Tangan itu menerima semua serangan itu ke telapak tangannya, dan dengan sedikit kekuatan, menghancurkannya sepenuhnya, menyebabkan energinya tersebar. Sosok Lin Fan kemudian keluar dari kediaman Lin sebelum melayang di kehampaan dengan tenang. Tuan Muda Lin ada di sini. Kali ini, kita akan aman. Xiao Yuya mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan dan mengeluarkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Sekte Pedang Logam benar-benar mengirim begitu banyak orang. Ayah Ning Tikun telah tiba bersama beberapa tetua lainnya. Ini adalah sejumlah besar kekuatan yang terkumpul di sana. Dia tidak tahu apakah bahkan adik laki-laki Hanyu dapat menangani ini. Pada saat ini, Lin Fan menatap beberapa orang di kehampaan sementara bibirnya melengkung membentuk seringai. Tidak buruk, memang tidak buruk. Mereka benar-benar tidak mengecewakannya. 6 makhluk kuat, salah satunya adalah makhluk tingkat kultivasi penuh Dewa Emas, sementara ada 4 makhluk tingkat atas Dewa Emas. Meskipun tidak mungkin Sekte Pedang Logam dapat dibandingkan dengan Sekte Langit dan Bumi, bagi mereka untuk memiliki kekuatan yang begitu hebat, mereka sudah dapat dianggap sebagai eksistensi yang cukup kuat di luar sana. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran dalam benak Lin Fan, dia ingin membunuh mereka semua. Dengan itu, kekuatannya kemungkinan besar akan meningkat dalam jumlah yang signifikan. Kaulah yang membunuh anakku. Ning Yuanjian bertanya dengan tegas. Lin Fan terkekeh tanpa menjawab pertanyaannya secara langsung. Sebaliknya, dia mengeluarkan ekspresi gembira, kelihatannya cukup baik. Itu sudah cukup, kurasa. Apa maksudmu dengan itu? Wajah Ning Yuanjian berubah, tidak mengerti apa yang dibicarakan pihak lain. Namun tiba-tiba, Lin Fan bergerak dari posisinya. Tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya panjang yang melesat keluar untuk membunuh Ning Yuanjian dan yang lainnya. Kau sedang mencari kematian. Ning Yuanjian tidak menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar menyerang setelah satu kalimat ketidaksetujuan. Dia jelas tidak siap untuk ini. Lin Fan meraung saat musik naga surgawi meledak. Gelombang suara yang dahsyat itu menyebabkan semua senjata yang melayang di kehampaan hancur berkeping-keping. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini sebagai Dewa Emas, ketika dia menggunakan musik naga surgawi, kekuatan yang dikirim sangat dahsyat seperti keterampilan mistik yang tak tertandingi. Pada saat ini, tatapan Lin Fan terkunci pada seorang tetua tertentu, kamu akan menjadi yang pertama mati. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai saat dia menamparkan dengan telapak tangannya. Bencana kiamat, keterampilan mistik ini adalah salah satu yang terbaik milik Lin Fan. Meskipun itu adalah keterampilan mistik yang telah dia pelajari di dunia suci kuno, setelah mengolahnya dalam waktu yang lama, dia telah mengolahnya hingga ke titik Dao sejak lama. Sekarang keterampilan itu termasuk dalam ranah keterampilan mistik yang tak tertandingi. Seketika, seluruh langit berubah gelap gulita saat aura kiamat turun, menyelimuti seluruh dunia sambil bergemuruh. Spirit Ki langsung padam begitu bersentuhan dengan aura kiamat. Bahkan kekosongan pun dimakan oleh aura itu. Satu gerakan itu tampaknya mampu mengikis setiap makhluk di antara surga dan bumi. Roh Dewa Bencana Kiamat melolong marah dan berteriak. Wajah tetua itu berubah drastis saat dia menamparkan berulang kali dengan kedua telapak tangannya, seolah-olah dia mencoba mengerahkan keterampilan mistiknya yang tak tertandingi. Tekan, Lin Fan meraung, kekuatan dalam tubuhnya bagaikan lautan luas yang menyembur keluar dengan dahsyat, menelan sesepuh itu seluruhnya. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk tingkat kultivasi penuh Dewa Emas? Meskipun tingkat kultivasi itu sedikit lebih tinggi dari Lin Fan, pemahaman Lin Fan tentang keterampilannya sendiri telah mencapai tingkat yang mengerikan selama pertempuran 3 tahun dengan Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Detik berikutnya, teriakan tragis terdengar. Tetua itu langsung diselimuti aura kiamat, dan tubuh Dewa Emas miliknya mulai runtuh. Hukum Dewa Emas tidak memiliki satu peluang pun untuk melawan di bawah kekuatan aura kiamat ini. Dasar bajingan, Ning Yuanjian tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti itu. Tidak disangka bahwa salah satu tetuanya akan dikalahkan oleh pihak lain saat mereka bertemu. Lin Fan terkekeh, jangan terburu-buru sekarang. Luangkan waktu kalian, kalian akan menjadi yang berikutnya. Kehendak pedang 5 elemen, perpaduan pedang tak terbatas. Mata Lin Fan bersinar dengan kilatan terang saat dia menunjukkan jarinya. Satu pedang kehendak yang melampaui segalanya melesat keluar dari tubuhnya ke langit dan merobek kekosongan, menebas ke arah sesepuh lainnya. Bukankah kalian sekte pedang logam? Mari kita lihat bagaimana kalian menghadapi pencapaian pedang hari ini.
Lin Fan adalah eksistensi yang memiliki mode curang super. Sejak dia mempelajari pedang kehendak 5 elemen dari Sekte Langit dan Bumi, dia telah menggabungkannya dengan pedang kehendaknya sendiri, menciptakan pedang kehendak yang bahkan lebih misterius dari sana. Saat dia menggunakannya, kekuatan supernatural muncul bersamanya. Tetua berjanggut itu merasakan jantungnya berdebar kencang. Namun, pada saat dia bereaksi terhadapnya, yang dia lihat hanyalah satu sosok muncul di hadapannya. Jari pihak lain yang tampaknya normal itu membesar di depan matanya dengan cepat. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan pedang kehendak yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya terpancar dari ujung jari itu. Ding! Jari itu diarahkan ke dahi tetua berjanggut itu, dan serangkaian riak berputar keluar. Sing! Kurang ajar! Ning Yuanjian meraung. Bersama dengan beberapa tetua lainnya, dia mengirimkan beberapa pedang kehendak yang tampak aneh untuk membunuh Lin Fan. Hahaha, Lin Fan segera mundur saat dia berdiri di kehampaan dengan lembut, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Saya harus mengatakan itu cukup mengecewakan. Meskipun dia adalah makhluk tingkat atas dari Golden Immortal, potensinya terlalu rendah. Tidak heran mengapa begitu banyak paragon tertinggi dapat melewati level dan membunuh makhluk yang kuat sekarang. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar mengerti mengapa paragon tertinggi dapat membunuh makhluk kuat yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dari mereka. Itu karena demi meningkatkan tingkat kultivasi mereka lebih cepat, beberapa orang telah meninggalkan fondasi mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan beberapa paragon tertinggi, perbedaannya menjadi terlalu besar. Di Rising Dragon City, ketiga kakak perempuan Lin Hanyu tercengang lama. Sangat kuat, di mata mereka, adik laki-laki Lin Hanyu terlalu kuat. Tidak disangka bahwa dia akan bertindak dengan mudah bahkan ketika bertarung melawan Grandmaster dari Metal Sword Sect bersama dengan beberapa tetua lainnya. Dan tepat pada saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi di depan mata mereka. Tubuh kedua tetua itu tiba-tiba mulai mengalami perubahan besar. Tetua yang terinfeksi aura kiamat tiba-tiba berteriak dengan tragis seolah-olah tubuhnya telah diserang oleh sesuatu yang membuatnya membusuk dengan cepat. Hukum keabadian emasnya hancur dengan cepat di kehampaan sebelum berubah menjadi batu yang hancur menjadi debu dan tersebar ke alam semesta. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua itu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan oleh satu gerakan dari pihak lain. Wei, Lin Fan terkekeh. Bagaimana mungkin satu gerakannya bisa sesederhana itu? Turunnya kiamat bukanlah sesuatu yang sederhana, terutama saat ia membawa serta kekuatan Bigra. Bahkan jika pihak lain ingin menggunakan kekuatan mereka untuk bertahan melawannya, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Ding, selamat telah membunuh makhluk tingkat atas Golden Immortal. Ding, poin pengalaman plus. Ketika Ning Yuanjian melihat semua yang ada di hadapannya, dia berteriak, Tetua Hao. Namun, Tetua Hao benar-benar mati begitu saja. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi kesadarannya saat ini. Kau, Ning Yuanjian melotot marah ke arah Lin Fan. Tetapi pada saat itu, tetua berjanggut itu mulai meratap dengan menyedihkan juga. Ketika Lin Fan menunjuk dengan jarinya, pedang yang sangat menakutkan telah menembus tubuh pihak lain. Berderit, pada saat itu, suara gertakan terdengar. Dengan kepalanya terangkat, semburan cahaya terang meletus dari dahi tetua berjanggut itu sebelum melesat ke surga. Bam, bam, tubuhnya pecah pada saat berikutnya, menyebabkan lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya dengan sinar cahaya pedang bersinar keluar dari mereka satu demi satu. Seluruh tubuh tetua berjanggut itu kejang-kejang seolah-olah dia tidak mampu menahan pedang kehendak yang tak terbatas ini. ARGH, teriakan itu tak henti-hentinya. Tubuh tetua berjanggut itu seperti landak saat ini, dirobek-robek oleh pedang kehendak. Bam, detik berikutnya, dia meledak dan menghilang ke surga dan bumi seperti asap. Ding, selamat telah membunuh makhluk tingkat atas keadaan abadi emas. Ding, poin pengalaman plus. Ding, keadaan kultivasi naik level. Keadaan kultivasi, keadaan abadi emas tingkat menengah. Pada saat ini, Lin Fan bisa merasakan kekuatan tubuhnya meningkat sekali lagi. Terutama untuk hukum-hukum Dewa Emas, yang telah menjadi lebih kuat dan lebih tebal beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ini adalah perubahan dalam kualitas fondasinya. Menyenangkan, benar-benar menyenangkan. Cara tercepat untuk menaikkan level keadaan kultivasi seseorang memang dengan membunuh. Dia harus bertarung melawan semua makhluk kuat di antara langit dan bumi untuk mencapai puncak. Di sisi lain,
jatuhnya dua orang tetuanya memberikan dampak besar pada Ning Yuanjian. Dia membawa serta 6 orang, tetapi hanya 4 yang tersisa saat ini. Ini benar-benar pukulan besar bagi Sekte Pedang Logam. Pada saat yang sama, Ning Yuanjian tidak percaya bahwa kekuatan pria di hadapannya ini benar-benar sekuat ini. Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Lin Hanyu dan yang lainnya telah lama mengamati semuanya dengan rahang terbuka lebar. Dua tetua dari Sekte Pedang Logam telah gugur. Bahkan, mereka tidak tahu bagaimana mereka berdua tewas. Tidak ada pertempuran dahsyat yang terjadi, hanya beberapa tindakan sederhana yang membuat kedua tetua itu tewas. Pada level seperti apa kekuatan ini? Bagaimana bisa seseram ini? Semua rakyat jelata itu mengangkat kepala, melupakan waktu dan segalanya. Mereka benar-benar tertarik dengan apa yang terjadi di kehampaan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pertarungan antara makhluk abadi. Tidak ada pemandangan seluruh dunia hancur hanya dengan satu gerakan. Namun, orang-orang itu tewas dengan sangat mengerikan. Ini terutama terjadi pada orang yang ditusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Di mata mereka, itu adalah pemandangan yang sangat megah. Halaman keluarga Lin, nak, semoga berhasil. Teruslah berjuang. Lin Haoming sangat gembira saat ini. Luar biasa, terlalu luar biasa. Namun, wajah Nyonya Lin dipenuhi dengan kekhawatiran. Adapun Lin Laner, dia berteriak dan menjerit. Dia merasa bahwa kakaknya benar-benar terlalu tiran. Di sisi lain, 7 kepala keluarga lainnya juga tercengang. Seperti inilah seharusnya pertempuran yang sebenarnya. Pada saat Sekte Pedang Logam jatuh, seberapa kuatkah kekuatan mereka? Namun, dalam sekejap mata, Sekte Pedang Logam telah kehilangan 2 tetua. Ini adalah sesuatu yang membuat mereka semua merasakan teror dari dalam. Itu bukan teror biasa, tetapi teror yang mutlak. Grandmaster, lawannya terlalu kuat. Para tetua Sekte Pedang Logam yang tersisa angkat bicara. Wajah Ning Yuanjian muram saat ini saat semburan api yang mengamuk berkobar dari dalam hatinya, pedang penghormatan untuk membunuh musuh. Pada saat ini, Ning Yuanjian meraung saat kulitnya yang berwarna perunggu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kilatan cahaya ini menyelimuti seluruh dunia saat sosoknya mulai kabur. Tidak disangka bahwa dia benar-benar akan menggunakan beberapa keterampilan mistik yang luar biasa yang akan membuatnya menyatu dengan pedang perunggu raksasa di bawahnya. Pada saat ini, pedang perunggu itu mulai bergetar hebat. Jejak-jejak yang awalnya dangkal di tubuhnya mulai mengambang keluar saat pedang kuno itu meledak darinya. 3 tetua yang tersisa menegangkan wajah mereka, lalu membentuk formasi segitiga, menyebabkan hukum Dewa Emas berputar di seluruh dunia. Pedang penghormatan, boom, semburan cahaya melesat ke surga, menyebabkan kekuatan yang sangat hebat menyelimuti seluruh dunia. Melihat ini, bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai. Menarik, ini terlalu menarik. Pedang perunggu itu adalah senjata abadi. Tak disangka seseorang akan memiliki keterampilan mistik seperti itu untuk memungkinkan penggabungan dengan senjata abadi sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi. Pada saat ini, kekuatan pedang perunggu itu semakin besar dan besar. Hanya dengan sedikit gerakan saja dapat menyebabkan seluruh kekosongan di sekitarnya meledak. Ini adalah pedang kehendak yang tak terbatas yang dapat mengiris kekosongan dan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Sialan, hari ini, aku akan menggunakan hidupmu sebagai kompensasi untuk menghapus penghinaan yang telah diderita Sekte Pedang Logam. Suara marah Ning Yuanjian meraung keluar dari dalam pedang perunggu. Menarik, benar-benar menarik. Datanglah padaku jika kau mau. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Naik level. Pada saat ini, kekuatan pedang perunggu itu tiba-tiba menerobos dari kondisi kultivasi penuh Golden Immortal ke kondisi yang lebih tinggi lagi. Kondisi leluhur abadi tingkat rendah. Pertarungan seperti itu yang mencakup berbagai tingkat kultivasi benar-benar terlalu tirani. Alam leluhur abadi berada tepat setelah alam abadi emas. Begitu seseorang mencapai kondisi kultivasi itu, mereka praktis akan berbagi hidup mereka dengan surga itu sendiri. Bahkan jika mereka mau, tidak akan mudah bagi mereka untuk mati. Bagi Ning Yuanjian dan yang lainnya untuk memiliki kekuatan sebesar ini setelah menyatu dengan pedang perunggu adalah sesuatu yang cukup mencengangkan. Jika bukan karena fakta bahwa ada 2 tetua yang dibunuh oleh Lin Fan seketika, kekuatan ini mungkin akan sedikit lebih hebat. Lin Fan dapat merasakan jumlah kekuatan yang terpancar dari pedang perunggu itu, yang terlalu kuat. Ini bukan kepadatan normal di sini. Mengingat situasi saat ini,
Lin Fan tidak berani mengklaim bahwa ia akan mampu mengalahkan pihak lain. Namun, itu tidak masalah, ia hanya akan tahu hasilnya setelah menyerang. Pada saat ini, Lin Hanyu dan yang lainnya mengeluarkan ekspresi ngeri. Aura alam leluhur abadi menyelimuti seluruh dunia dan menghancurkan. Mereka dapat merasa seolah-olah mereka sedang mengambang di lautan luas saat ini di mana satu gelombang dapat menelan mereka utuh. Pedang perunggu itu adalah senjata abadi. Jika mereka menyatu dengan senjata abadi itu saat ini, aku ingin tahu kekuatan macam apa yang akan dihasilkannya. Keterampilan mistik terkuat dari Sekte Pedang Logam adalah menyatu dengan senjata abadi mereka dan meledak dengan kekuatan sekuat mungkin. Kali ini, aku khawatir keadaan akan menjadi berbahaya. Bajingan, beraninya kau membunuh anakku. Aku akan membuatmu mati hari ini. Suara mengamuk Ning Yuanjian keluar dari pedang perunggu, mengguncang seluruh dunia karena amarahnya yang tak terbatas. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi tenang, tidak terganggu olehnya, tidak terlalu buruk. Keterampilan mistikmu ini memang cukup menarik, bagimu untuk menyatu dengan senjata abadi dan meningkatkan kekuatanmu sendiri dengan bantuannya untuk sementara waktu. Mengingat kekuatan tingkat rendah leluhur abadimu saat ini, jika kalian berada di suatu tempat di daratan tak berujung, kalian mungkin dapat dianggap sebagai salah satu makhluk paling kuat. Bunuh. Tiba-tiba, pedang perunggu itu berdiri tegak dan mengiris dengan lembut. Kekosongan di jalurnya seperti selembar kertas tipis yang tercabik-cabik saat didorong ke bawah. Lin Fan mengangkat tangannya dan kekuatannya bergemuruh dengan ganas, melawan Sword Will itu. Bam, bam. Dengan itu, sejumlah kekuatan yang mengamuk meledak keluar. Lin Fan terhuyung mundur beberapa langkah saat wajahnya menegang. Ini benar-benar hebat. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatan ini mungkin benar-benar sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Hahaha, serangkaian tawa histeris terdengar, apalagi yang kau punya. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Karena kau telah membunuh anakku, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Lin Fan mengangkat bahunya. Sungguh merepotkan. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Pada saat ini, pikiran Lin Fan mulai berputar-putar saat dia merenungkan apa yang bisa dia gunakan untuk membunuh pihak lain. Setelah menyatu dengan pedang perunggu, jumlah kekuatan yang dipancarkan benar-benar jauh dari biasa. Dia benar-benar harus memikirkan metode yang bagus dan mencobanya. Aku akan mengiris dagingmu sepotong demi sepotong. Tidak hanya itu, aku akan memperpanjang kematianmu secara perlahan dan menundanya selama 10.000 tahun sehingga kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ning Yuanjian meraung saat pedang perunggu itu mulai menyusut hingga ukurannya sama dengan pedang panjang biasa. Bukan hanya kekuatannya tidak berkurang setelah menyusut, bahkan seolah-olah kekuatannya malah bertambah. Menyusut menyiratkan konsentrasi, sepertinya teori ini memang benar. Tiba-tiba, pedang perunggu itu menghilang dari muka dunia. Kecepatan ini melampaui segalanya, sehingga seseorang tidak dapat melihat semuanya dengan jelas dengan mata mereka. Namun, Lin Fan dapat melihat setiap gerakan dengan jelas dan jelas. Ini benar-benar kecepatan secepat kilat. Kemungkinan besar, bahkan makhluk tingkat kultivasi penuh Golden Immortal akan terbunuh olehnya dalam sekejap. Sing, kekosongan sedikit bergetar saat Lin Fan menundukkan kepalanya. Pedang itu tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan melesat melewatinya. Jika dia sedikit lebih lambat, otaknya kemungkinan besar akan tertumpah olehnya. Sangat tajam, sangat ganas, kecepatan yang luar biasa. Menghindar, kau tidak akan bisa menghindar selamanya. Ning Yuanjian tertawa terbahak-bahak. Pedang itu tiba-tiba berubah menjadi banyak sekali perubahan yang licik. Lin Fan sedikit terkejut karena dia tidak menyangka pedang itu memiliki kemampuan seperti itu. Sing, menusuk, dan begitu saja, pedang perunggu itu telah menembus tubuh Lin Fan. Hahaha, hahaha. Ning Yuanjian tertawa terbahak-bahak. Lin Fan menundukkan kepalanya. Tepat saat pedang perunggu itu menembus tubuhnya, sebuah pedang kehendak meresap ke dalam tubuhnya, menghancurkan hukum keabadian emas di dalam dirinya menjadi debu. Bagaimana sekarang? Kematianmu telah tiba. Ning Yuanjian tertawa terbahak-bahak. Namun saat dia melihat seringai puas di wajah Lin Fan, ekspresinya berubah. Lin Fan meraih pedang itu sebelum menyeringai, kau mati. Hah, Ning Yuanjian tertegun, tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain dengan itu. Langit dan bumi tercium. Pada saat ini, bibir Lin Fan melengkung membentuk seringai.
Dia tidak menyangka kesempatan ini akan datang secepat ini. Ini adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu, kesempatan ketika orang ini akhirnya akan menusuknya. Sing, Heaven and Earth Smelt muncul di dunia seketika. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Pedang Logam akan berubah menjadi Sekte Sampah. Lin Fan menyatakan saat dia melompat tepat ke Heaven and Earth Smelt. Tiba-tiba, Ning Yuanjian benar-benar tercengang. Tempat apa ini? Bagian dalam smelt membuatnya benar-benar bingung, tidak dapat mengetahui di mana dia sekarang. Pada saat ini, Lin Fan berteriak dan menahan napas sambil menarik pedang keluar dari tubuhnya. Meskipun menerobos ke alam leluhur abadi dari alam abadi emas telah menghasilkan peningkatan kekuatan, pedang Will pihak lain masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan Lin Fan. Jika mereka ingin menghancurkan tubuh fisiknya hanya dengan tingkat pedang Will itu, mereka pasti hanya bermimpi. Apa kau pikir kau bisa menyegelku di sini begitu saja? Itu sama saja dengan mencari penghinaan bagi dirimu sendiri. Bunuh! Ning Yuanjian berteriak saat pedang perunggu itu mulai menghasilkan segala macam ledakan di dalam Heaven and Earth Smelt. Bam! Bam! Ledakan dahsyat muncul dari benturan pedang perunggu dan dinding Heaven and Earth Smelt. Lin Fan terkejut melihat pemandangan ini, seolah-olah dia tidak membayangkan Ning Yuanjian menjadi sekejam ini. Jika orang ini terus-menerus mengganggunya, dia mungkin harus menahan sedikit gangguan. Tapi sekarang orang ini malah menyerang Heaven and Earth Smelt, bukankah dia hanya memberi Lin Fan kesempatan untuk melarikan diri? Siluman. Lin Fan memasuki mode silumannya dan menuju pintu masuk Heaven and Earth Smelt, membuka tutupnya, dia menyelinap keluar dengan cepat. Di luar sana, di kehampaan, Lin Fan berdiri di atas Heaven and Earth Smelt dan menghela napas lega. Tidak disangka semuanya akan berjalan semulus ini. Bam! Ning Yuanjian masih mengamuk di dalam Heaven and Earth Smelt. Memikirkan bahwa seekor smelt kecil ingin menahanku di dalam sini. Bunuh! Apa sebenarnya yang terjadi dengan omong kosong ini? Memikirkan bahwa aku tidak bisa memotongnya sama sekali. Sialan! Di mana kau? Sialan! Keluarlah! Serangkaian lolongan marah meledak dari dalam Heaven and Earth Smelt. Lin Fan berdiri di atas Heaven and Earth Smelt dan mengedipkan matanya, lalu melihat luka di dadanya. Pohon parasol mistis meledak dengan sedikit kekuatan hidup, membantunya pulih dengan cepat. Memikirkan bahwa itu akan semudah ini. Leluhur abadi yang kuat, kurasa ini dia, sempurnakan, perintah Lin Fan dengan tenang. Ini mungkin usahanya yang paling lancar dalam memanfaatkan Heaven and Earth Smelt sejauh ini. Di dalam smelt, Ning Yuanjian ini telah memilih untuk memotong Heaven and Earth Smelt itu sendiri alih-alih mengganggunya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang tolol yang otaknya sudah mati. Otaknya sudah mati. Hahaha. Saat penyempurnaan dimulai, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar dari dalam Heaven and Earth Smelt. Apa ini? Keluarkan aku. Sialan, beraninya kau bermain kotor denganku. Kau jahat. Lambat laun, suara-suara itu menjadi lebih lembut. Lin Fan, di sisi lain, dipenuhi dengan antisipasi. Dia bertanya-tanya hasil seperti apa yang akan terjadi padanya menyenangkan. Heaven and Earth Smelt adalah mainan yang diberikan oleh sistem, senjata legendaris untuk membuat senjata. Selain itu, Heaven and Earth Smelt ini tidak hanya dapat memurnikan senjata, tetapi juga apapun di dunia ini yang dibentuk di dalamnya. Satu-satunya hal adalah Lin Fan tidak tahu benda seperti apa yang akan digunakan Ning Yuanjian dan yang lainnya. Jika dia tidak menggunakan Heaven and Earth Smelt ini dan memilih untuk bertukar pukulan dengan makhluk kuat berstatus leluhur abadi, itu mungkin benar-benar berbahaya, dan pemenangnya tidak dapat ditentukan dengan mudah. Namun, sangat disayangkan bagi Ning Yuanjian bahwa ada terlalu banyak trik yang disembunyikan Lin Fan. Selain Heaven and Earth Smelt, bahkan bigranya sangat kuat. Begitu dia menggunakannya, itu pasti akan menghasilkan kekuatan supernatural. Ding! Selamat atas keberhasilan pemurnian. Ding! Dibuat, prajurit dewa boneka, manusia pedang. Lin Fan tercengang seolah-olah dia tidak dapat pulih dari akal sehatnya. Apa sebenarnya omong kosong manusia pedang ini? Manusia pedang, barang unik. Menggunakan senjata abadi sebagai fondasi, dao pedang dan esensi, roh, dan vitalitas makhluk yang kuat dimasukkan ke dalam senjata abadi. Peluang untuk membuatnya adalah 1/10.000. Lin Fan merentangkan tangannya dan membuka Heaven and Earth Smelt, menyebabkan pedang panjang perunggu melesat keluar dari dalamnya. Pedang perunggu ini tampak sangat aneh dan memiliki sepasang tangan dan kaki.
Itu adalah manusia pedang sejati. Tidak hanya itu, kondisi kultivasinya juga sangat luar biasa. Tidak disangka bahwa dengan penyempurnaan Heaven and Earth Smelt, pedang itu bahkan telah mencapai tingkat menengah kondisi leluhur abadi. Ini benar-benar surga yang memuakkan. Saat Lin Fan membuka telapak tangannya, anggota tubuh manusia pedang menghilang dan berubah menjadi pedang perunggu biasa yang terbang ke arahnya. Manusia pedang memiliki kelicikan 100 prajurit dan sangat menentukan dalam membunuh. Ini adalah senjata yang licik dan menyeramkan. Lin Fan menjentikkan pergelangan tangannya dan mengirim pedang itu terbang ke dalam kehampaan, membawa serta seberkas cahaya bersamanya. Tetaplah di sini dan jagalah Rising Dragon City dengan baik. Garis cahaya panjang itu mengarah ke bawah dan Swordman menggali tanah dalam-dalam. Sebuah sword wheel yang cemerlang kemudian melonjak ke segala arah di sekitar Rising Dragon City, membungkusnya di dalam. Teknik penyegelan sumber, Utmost Sword Wheel. Lin Fan masih sangat khawatir tentang keselamatan Rising Dragon City. Mengingat kekuatannya saat ini dan pencapaiannya dalam penyegelan, segel yang dibuatnya benar-benar sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh kebanyakan orang biasa. Bahkan jika makhluk yang kuat ingin menerobosnya, mereka harus berusaha keras untuk itu. Sejujurnya, Sekte Pedang, Logam ini baru saja mencari kematian. Mereka mungkin tidak tahu wilayah sekte mana yang menjadi kota naga yang bangkit ini sampai saat ini. Apa yang terjadi dengan situasi saat ini? Masa di kota naga yang bangkit dipenuhi dengan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini. Pemandangan yang ada di kehampaan sebelumnya membuat mereka tersesat di dalamnya untuk waktu yang sangat lama, karena mereka tidak dapat kembali ke akal sehat mereka. Lihatlah, Tuan Muda Lin telah kembali. Kemana orang-orang itu pergi? Mungkinkah mereka semua telah dikalahkan oleh Tuan Muda Lin? Lin Fan mendarat dari kehampaan dan kembali ke keluarga Lin. Ah, nak, apa yang baru saja terjadi? Lin Haoming muncul sambil bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana situasi umumnya, tetapi pemandangan dari sebelumnya telah membuat mereka semua takut konyol. Tidak apa-apa, semuanya telah beres, Lin Fan berkata sambil menyeringai. Saat ini, kota naga yang bangkit ini jelas tidak bisa diremehkan, dengan makhluk tingkat menengah yang kuat dari keadaan abadi kuno yang mengawasinya. Jika orang biasa mengetahui hal ini, mereka pasti akan sangat terkejut hingga mata mereka terbelalak. Hal ini akan membuat orang biasa ketakutan. Kakak, aku tahu kau yang terkuat, kata Lin Laner bersemangat. Kapan kau ingin pergi ke Sekte Langit dan Bumi? Tanya Lin Fan. Lin Laner ragu sejenak sebelum tersenyum cerah dan manis, tidak usah terburu-buru. Aku masih ingin tinggal di rumah sedikit lebih lama. Lin Fan tidak memiliki banyak harapan terhadap hal-hal ini. Meskipun dia adalah seseorang yang telah bereinkarnasi, karena dia memiliki hubungan dengan keluarga Lin ini, dia secara alami akan menjaga dan merawat mereka. Jika dia berkuasa atas seluruh dunia suatu hari nanti, bahkan jika keluarga Lin ini terdiri dari sampah, mereka akan tetap makmur selamanya. Namun, jika dia jatuh, bahkan jika mereka bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi, itu tidak akan banyak berguna. Keesokan harinya, Lin Fan bersiap untuk meninggalkan kota naga yang bangkit. Dia telah lama tertunda di sini, dan ingin segera keluar dan bermain sebentar. Dia telah mendengar kabar tentang beberapa tempat yang layak dikunjungi dari sekte tersebut. Mungkin, dia bisa meningkatkan kekuatannya begitu dia pergi ke sana. Saat ini, ada dua wanita berdiri di hadapan Lin Hanyu dan yang lainnya. Meskipun kedua wanita ini tampak muda di permukaan, mereka sebenarnya cukup tua dalam usia sebenarnya. Setelah tingkat kultivasi seseorang meningkat, mereka dapat memastikan bahwa fitur wajah mereka tetap sama selamanya. Sementara kebanyakan wanita ingin tetap muda, ada beberapa yang ingin memiliki fitur wanita tua, karena mereka merasa bahwa hal itu mungkin akan memberi mereka kesan yang lebih berwibawa. Adapun kedua wanita ini, mereka masing-masing adalah Grandmaster dan seorang tetua dari Sekte 100 Bunga. Setelah Xiao Yuya mengirimkan berita tersebut, Grandmaster dari Sekte 100 Bunga tentu saja khawatir tentang hal itu. Dia tidak menyangka bahwa seorang murid sekte luar dari sektenya akan datang dari latar belakang keluarga seperti itu di mana adik laki-lakinya adalah salah satu calon Grandmaster untuk Sekte Langit dan Bumi. Itu adalah status yang sangat penting di Sekte Langit dan Bumi. Di dalam daratan tak berujung, ada banyak sekte. Namun, hanya beberapa dari mereka yang dapat dianggap dan disebut sebagai sekte besar. Jika seseorang ingin menarik beberapa koneksi dengan sekte-sekte besar ini, itu tidak semudah kedengarannya.
Alasan kedatangan Grandmaster adalah untuk mencoba dan membujuk Lin Hanyu untuk tetap berada di dalam sekte tersebut. Itulah satu-satunya cara bagi pihak lain untuk memperhatikan sekte mereka. Grandmaster, Lin Hanyu dan yang lainnya menyapa dengan sopan. Grandmaster dari sekte 100 bunga berseri-seri dengan senyum lebar di wajahnya saat dia melangkah maju. Hanyu, sekte telah memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak boleh meninggalkan sekte kami. Kata-katanya begitu lugas dan sombong. Lin Hanyu membeku sejenak, secara alami memahami maksud di balik kata-kata Grandmasternya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya, jangan khawatir, Grandmaster. Saat itu, nyawa Hanyu diselamatkan oleh sekte. Karena itu, aku pasti tidak akan meninggalkan sekte. Bagus, bagus. Grandmaster dari sekte 100 bunga sangat senang. Lin Hanyu kemudian berbicara lagi, Grandmaster dan tetua, karena kalian semua datang kali ini, bagaimana kalau pergi bersamaku untuk bertemu adik laki-lakiku? Bagus, bagus. Inilah tujuan kunjungan mereka. Untuk dapat berkenalan dengan calon Grandmaster dari sekte langit dan bumi adalah hal yang luar biasa. Aula utama keluarga Lin. Ketika Lin Haoming mengetahui bahwa keduanya adalah Grandmaster dan tetua sekte putrinya, dia secara alami bersikap sopan kepada mereka. Namun, karena putranya sangat luar biasa, dia secara alami berdiri dengan punggung tegak dan tidak merasa rendah diri terhadap mereka. Putranya adalah calon Grandmaster sekte langit dan bumi. Itu adalah status yang sangat terhormat. Vaner telah pergi. Lin Haoming berkata begitu dia mengetahui tentang tujuan kunjungan mereka. Ah! Wajah Grandmaster dan tetua dari sekte 100 bunga dipenuhi dengan kekecewaan. Tak disangka pihak lain akan pergi. Hanyu, sebelum adikmu pergi, dia menyerahkan 2 barang kepadaku untuk diberikan kepadamu. Lin Haoming mengeluarkan 2 barang dari dalam cincin penyimpanannya. Salah satunya adalah senjata abadi kelas rendah. Senjata abadi ini adalah sesuatu yang diberikan Han Juntian kepada Lin Fan. Namun, karena dia tidak membutuhkannya, dia meminta Lin Haoming untuk memberikannya kepada Lin Hanyu sebagai gantinya. Karena senjata abadi kelas rendah ini telah melalui sentuhan pribadi Lin Fan untuk disempurnakan 2 kali, kekuatannya telah meningkat pesat sehingga dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif. Meskipun ini hanya senjata abadi kelas rendah, itu sudah pasti cukup untuk menandingi senjata abadi kelas menengah. Ketika Grandmaster dan tetua dari sekte 100 bunga melihat senjata abadi ini, mereka tercengang tak terlukiskan. Ini adalah senjata abadi. Tak disangka adik Lin Hanyu akan sekaya ini. Bahkan jika itu mereka tidak dapat menahan rasa iri di hati mereka karenanya. Barang kedua adalah pil tunggal yang dapat meningkatkan potensi seseorang. Saat ini adalah hal yang paling dapat dilakukan Lin Fan. Bagaimanapun, daratan tak berujung terlalu berbahaya. Selama mereka tidak menimbulkan banyak masalah seperti yang dilakukannya, mereka seharusnya aman dengan benda-benda ini. Adapun Lin Fan saat ini, dia telah lama meninggalkan kota naga yang bangkit. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak ribuan mil jauhnya. Kecepatan ini sungguh menakjubkan dan benar-benar tak tertandingi. Setelah beberapa saat, Lin Fan berhenti. Dia merasa sudah waktunya baginya untuk mulai berkultivasi dengan benar sekarang. Fakta bahwa keadaan tubuh fisiknya belum meningkat adalah sesuatu yang membuatnya merasa cukup khawatir. Di masa lalu, dia membutuhkan bantuan orang lain untuk ini. Namun saat ini, dia tidak lagi memiliki pilihan itu. Dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri dulu, karena kultivasi Lin Fan tidak cukup tinggi, keadaan tubuh fisiknya selalu lebih tinggi dari keadaan kultivasinya, yang selalu membuatnya gelisah. Namun, sekarang semuanya berbeda. Sekarang kultivasinya sudah cukup kuat, itu sudah cukup baginya untuk meningkatkan keadaan fisiknya sendiri. Pemandangan di sekelilingnya saat ini cukup bagus, jadi dia mendarat di tanah dan berjalan maju dengan hati-hati, tanpa terlihat ujung tanah di sekitarnya. Lin Fan mengangkat tinjunya sementara kekuatannya bergemuruh keluar, lalu melancarkan pukulan keras ke dadanya. Bam! Hebat sekali! Lin Fan menunjukkan wajah senang. Ini adalah perasaan yang benar-benar menenangkan baginya. Ding, poin pengalaman tubuh kuno abadi yang abadi plus 300.000. Lin Fan bersendawa sedikit dan darah di dalam tubuhnya bergemuruh keluar lagi seolah-olah bisa meledak kapan saja sekarang. Perasaan dari pukulan ini memang cukup bagus, memberinya banyak poin pengalaman. Dia merasa bahwa jika dia terus memukul seperti ini, efeknya akan cukup bagus. Pukulan lain pun dilancarkan,
dan suara gema meledak saat benturan dahsyat itu muncul. Kekuatan pukulan tunggal ini tidak bisa dianggap remeh. Ding, tubuh abadi kuno abadi telah naik level. Ding, tubuh abadi kuno abadi berevolusi menjadi tubuh abadi-abadi. Ding, selamat atas evolusi keadaan tubuh fisik, keadaan abadi sejati tingkat bawah. Lin Fan merasa bahwa dia benar-benar sangat pintar. Tidak disangka dia bisa memikirkan rencana seperti itu. Beberapa hari kemudian, keadaan tubuh fisik Lin Fan sudah berada pada keadaan kultivasi penuh abadi mistik. Kecepatan proses peningkatan level ini memang sangat cepat. Dimanapun Lin Fan lewat, kawah besar akan terbentuk. Ini karena setiap kali Lin Fan menghantam dirinya sendiri, kekuatannya akan beriak melalui kakinya dan menghantam tanah. Pada saat ini, ada dua sosok yang tersembunyi di kehampaan yang tak berujung. Apa sebenarnya yang sedang dia coba lakukan? Seorang pria parubaya yang sedikit gemuk tersentak kaget. Dia memiliki dua kapak di belakang punggungnya yang bersinar dengan kilatan yang sangat tajam. Seolah-olah kapak itu dapat membelah seluruh langit dan bumi. Itu jelas bukan sesuatu yang sederhana. Aku tidak tahu, namun, Grandmaster telah memerintahkan kita untuk membunuh orang ini dalam perjalanannya. Namun, melihat bagaimana dia bersikap saat ini, itu memang aneh. Kita sudah melacaknya selama beberapa hari, tetapi dia hanya memukul-mukul dadanya siang dan malam. Tidak hanya itu, kekuatan yang dia gunakan semakin besar. Mungkinkah dia telah menyimpang ke jalan iblis? Orang lain itu memiliki janggut yang seperti gelombang, memanjang hingga ke perutnya. Saat ini, matanya bersinar dengan ekspresi penasaran. Ini adalah situasi yang membuat mereka berdua merasa sangat bingung. Mereka benar-benar tidak menemukan seseorang yang akan menyiksa diri mereka sendiri seperti itu. Setiap pukulan yang dilayangkan sangat kejam dan memiliki kekuatan Dewa Emas. Kita sebaiknya berhati-hati. Orang ini adalah salah satu kandidat Grandmaster. Kita harus benar-benar bersih dalam serangan kita dan memastikan dia mati dalam satu serangan. Setelah itu, kita akan segera melarikan diri. Pria dengan dua kapak di belakangnya berkata dengan hati-hati. Dimengerti, pada titik ini, Lin Fan telah menyadari bahwa ada orang-orang yang bersembunyi di kehampaan. Namun, dia sama sekali tidak terburu-buru. Dia tidak akan bergerak sampai musuh bergerak. Sudah waktunya untuk meningkatkan keadaan tubuh fisiknya sebelum memikirkan hal lain. Namun, untuk menjebak orang-orang ini di lubang sungguhan, Lin Fan masih merenungkannya sambil melanjutkan urusannya. Dia merasa bahwa dia pasti harus membuat rencana. Pada saat ini, Lin Fan mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, keadaan tubuh fisikku tak terkalahkan. Aku pasti bisa meningkatkan keadaan tubuh fisikku. Mengangkat satu kepalan tangannya tinggi-tinggi, dia membungkusnya dengan hukum Dewa Emas. Kekuatan luar biasa itu menginfeksi langit dan bumi, menyebabkan seluruh dunia meredup di hadapan cahayanya. Dia kemudian memukul dadanya dengan pukulan yang marah. URGH, Lin Fan meludahkan seteguk darah segar dengan marah sebelum melanjutkan jalannya dengan memukul dan berjalan. Haha, bagus, ini luar biasa, akhirnya aku berdarah. Lin Fan tertawa terbahak-bahak tanpa ragu, suaranya menggema hingga ke dalam kehampaan. Sedangkan dua orang yang bersembunyi di kehampaan selama ini, mereka benar-benar tercengang. Dia pasti telah menyimpang ke jalan iblis. Kalau tidak ada orang lain yang akan menyiksa diri mereka sendiri seperti dia. Benar sekali, aku bisa merasakan darah di dalam tubuhnya bergemuruh hebat. Ada perasaan bahwa darah itu akan keluar kapan saja. Atau mungkin, kita bahkan tidak perlu menyerang dan orang itu akan memukuli dirinya sendiri sampai mati. Ya, kemungkinan besar itu akan terjadi. Namun, jangan terburu-buru dan jangan terburu-buru. Jika dia tidak mati pada akhirnya, yang harus kita lakukan adalah memberikan pukulan terakhir. Baiklah, tidak kusangka bahwa salah satu kandidat Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi benar-benar akan mengolah dirinya sendiri hingga tidak berharga sekarang. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Kondisi tubuh fisikku sudah tak terkalahkan sekarang. Bahkan senjata abadi tidak akan mampu menyerang yang mulia sampai mati. Pada saat ini, Lin Fan mengeluarkan kapak abadi dan menebasnya ke bahunya. Semburan darah menyembur keluar dari tempat dia memukul. Hais, sepertinya aku belum menyempurnakan kultivasiku. Saatnya untuk terus berkultivasi. Meskipun kapak abadi hanya muncul sebentar, itu sudah membuat mata kedua orang di kehampaan benar-benar terpesona olehnya. Kapak itu adalah senjata abadi.
Dan dari penampilannya, itu tampaknya adalah senjata abadi kelas tertinggi. Kurasa tidak sampai di situ saja. Kapak itu mungkin bahkan melampaui senjata abadi kelas tertinggi. Tidakkah kau lihat bagaimana kilatan dingin kapak itu mengiris kehampaan dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya tepat saat kapak itu muncul? Keterampilan mistik macam apa yang telah dikembangkan orang itu sehingga dia bisa membawa dirinya ke kondisi seperti itu? Aku tidak tahu, tapi menurutku, itu pasti jauh dari kata sederhana. Kali ini, kita benar-benar akan sangat beruntung. Dewi Fortuna benar-benar bersinar untuk kita. Tidak kusangka kita bisa bertemu dengan sesuatu seperti ini. Beberapa hari berlalu, Lin Fan bahkan tidak bisa mengingat berapa banyak darah yang telah dia keluarkan sekarang, tetapi keadaan tubuh fisiknya telah lama mencapai tingkat bawah keadaan abadi emas. Baginya, ini adalah lompatan total dalam kualitas dasar fisiknya. Saat ini, ekspresi yang dia tunjukkan sangat mengerikan, dan wajahnya sangat pucat. Seolah-olah dia bisa mati kapan saja sekarang. Bam, bam, tinju demi tinju, dia terus-menerus menghujani tubuhnya dengan tinju. Begitu buruknya sampai dua orang di kehampaan itu hampir tidak bisa melihatnya. Ini terlalu menyedihkan. Selama kurun waktu ini, mereka berdua telah mengikutinya dengan saksama, dan telah menyaksikan ribuan suapan darah yang dimuntahkan pihak lain. Dunia praktis ternoda oleh darahnya. Ini benar-benar sangat menyedihkan. Aku bahkan memendam pikiran untuk membantunya mengakhiri hidupnya sekarang. Daripada membiarkannya menderita seperti itu, sebaiknya kita bergerak dan membantunya menuju surga. Tidak usah terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat berapa lama lagi dia bisa bertahan. Saat ini, semua hukum Dewa Emas praktis hancur dalam dirinya. Kurasa tidak akan lama lagi sebelum dia mati begitu saja. Petik 2. Bagi seorang kandidat Grandmaster Sekte Langit dan Bumi untuk mati seperti ini. Ah, sungguh nasib yang sangat menyedihkan. Benar sekali. ... Pada saat ini, Lin Fan merasa gembira di dalam hatinya saat dia merasakan keadaan tubuh fisiknya yang meroket. Namun, dia cukup terkejut mengapa kedua orang itu masih belum keluar juga. Apakah mereka benar-benar ingin melihat Your Truly memukuli dirinya sendiri sampai mati? Kedua orang ini terlalu serakah, bukan? Itu benar-benar sedikit berlebihan sekarang. Tapi, dia mungkin juga melupakannya. Kalau begitu, Lin Fan akan melakukan apa yang mereka inginkan. Meskipun, mengingat situasi saat ini, dia tetap harus meningkatkan keadaan tubuh fisiknya terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Lin Fan terkekeh dalam hatinya. Di bawah tatapan menakutkan dari kedua orang itu, Lin Fan melancarkan pukulan yang menentukan dengan kekuatan tak terbatas dan menghantam dadanya. Bam, ding, tubuh abadi-abadi naik level. Kondisi tubuh fisik, kondisi abadi emas tingkat menengah. URGH. Pada saat ini, Lin Fan langsung mengangkat kepalanya dan menyemprotkan darahnya dalam lengkungan 180 derajat. Inilah arti sebenarnya dari mengecat langit menjadi merah dengan darahnya. Bok, Lin Fan jatuh ke tanah. Sial, bahkan posisi dia jatuh begitu anggun dan mendominasi. Dua orang di kehampaan itu membatu sebelum berseru dengan marah. Menyimpang ke jalur iblis. Dia benar-benar mati. Cepat, cepat dan pergi memeriksanya. Meskipun Lin Fan terbaring tak bergerak, semua yang ada di luar berada di bawah kendalinya. Pada saat itu, dua makhluk abadi yang tersembunyi itu mendarat di tanah, bergegas maju tanpa banyak keraguan. Sama sekali tidak ada aura di sekitar Lin Fan, seolah-olah dia sudah mati. Ini adalah fungsi sistem untuk menahan auranya, yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Dia sudah mati. Tidak disangka dia benar-benar akan mati. Pergi. Penundaan akan selalu membawa masalah yang tidak perlu. Periksa apakah ada sesuatu yang baik padanya. Mari kita ambil dan pergi saja. Keduanya sangat bersemangat saat ini. Sebagai makhluk berstatus leluhur abadi, mereka biasanya tidak akan terganggu dengan senjata abadi biasa. Namun, senjata abadi yang ditunjukkan Lin Fan sebelumnya jauh dari biasa. Ada kemungkinan besar itu mungkin adalah item yang melampaui level senjata abadi kelas tertinggi. Jika orang bisa mengeluarkan isi perut untuk memperebutkan senjata abadi kelas tertinggi, tidak perlu dibayangkan betapa langkanya menemukan item seperti itu yang dapat melampaui keberadaan itu. Keduanya berdiri di hadapan Lin Fan dan menatapnya dengan saksama. Memang, pahlawan lahir dari masa muda. Lihatlah betapa muda tulangnya, tetapi kondisi kultivasinya sudah setinggi itu. Jika dia diberi kesempatan untuk terus maju,
kemungkinan besar dia akan berubah menjadi seseorang yang keterlaluan. Bahkan jika memang begitu, lalu kenapa? Daratan tak berujung begitu luas, dengan begitu banyak orang jenius dengan bakat luar biasa. Tapi, berapa banyak dari mereka yang bisa hidup sampai akhir? Namun, aku harus setuju bahwa orang ini benar-benar istimewa. Bahkan jika dibandingkan dengan Qin Shengjun dari Sekte Esensi Dewa, mereka mungkin sebenarnya setara. Tidak kusangka dia akan berakhir menyimpang ke jalan iblis. Jika Sekte Langit dan Bumi tahu tentang ini, aku bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka tentang hal itu. Pasti sangat menyedihkan. Cepat dan cari dia. Sebagai kandidat Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi, anak ini pasti memiliki cukup banyak harta karun. Pada saat ini, mereka berdua mulai mencari. Lin Fan mengumpat dalam hatinya. Dasar anjing-anjing sialan, mereka benar-benar menggeledahnya seperti itu. Menggeledah vagina ibu mereka, dia akan mencabik-cabiknya. Di mana anak ini menyimpan semua barangnya? Aneh sekali, apakah tidak ada apapun di cincin penyimpanannya? Tidak, aku baru saja melihatnya. Sama sekali tidak ada apapun di cincin penyimpanannya. Geladari dengan hati-hati sekali. Lagi, setelah itu, keduanya berjongkok dan menurunkan kewaspadaan mereka. Dalam pikiran mereka, anak ini benar-benar mati setelah menyimpang ke jalan setan. Melihat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk bersinar sekarang. Tepat pada saat ini, wajah kedua orang ini sedikit berubah. Ekspresi mereka yang awalnya gembira membeku. Mereka merasa seolah-olah ada bagian tubuh mereka yang baru saja menerima pukulan hebat. Kena mereka. Suara iblis terdengar di telinga mereka berdua. Wajah mereka berdua tampak khawatir dan agak mengancam saat ini. Jangan bergerak sekarang. Hati-hati mereka meledak. Jika mereka benar-benar meledak karena kau bergerak, kau tidak bisa menyalahkanku. Lin Fan menggerakkan tangannya sedikit, tetapi jumlah kekuatan yang dimilikinya cukup tirani. Sakit. Wajah keduanya meringis saat ini. Yang bisa mereka rasakan hanyalah rasa sakit yang tak tertahankan yang melonjak tepat ke kedalaman hati mereka. Rasa sakit ini sangat menyiksa. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa menahannya. Bukankah kau sudah mati? Bagaimanakah bisa kau? Suara mereka bergetar sementara gigi mereka bergemeletuk seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Siapa yang bilang aku mati? Aku hanya berpura-pura mati. Sekte Dewa Kunlun benar-benar jauh dari biasa. Tidak kusangka mereka akan memiliki dua makhluk tingkat rendah dari alam abadi leluhur untuk mencari masalah denganku. Lin Fan mendesah. Kau sangat tercela. Mereka berdua mengatupkan gigi sambil berkata. Namun, karena pihak lain memegangi titik ajaib mereka, mereka tidak dapat mengumpulkan sedikit pun kekuatan untuk melawan. Tercela? Tidak, aku tidak bersikap tercela. Ini hanya rencana biasa. Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu bodoh. Memutar langit dan bumi. Pada saat ini, Lin Fan angkat bicara, suaranya yang bersih dan tajam bergema di langit dan bumi dengan lembut. Ini adalah gerakan yang sangat sederhana, namun, Lin Fan adalah satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang dapat menguasai keterampilan ini sedemikian rupa. Adapun kedua target gerakan itu, seolah-olah dunia mereka telah hancur pada saat ini juga. Tanah terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya sementara seluruh langit hancur, mengubah dunia mereka menjadi gelap gulita sekarang. Tiba-tiba, dua suara yang sangat sedih terdengar di seluruh dunia. Suara-suara ini tragis dan menyedihkan melebihi apapun yang pernah ada. Kamu adalah calon Grandmaster dari Sekte Surga dan Bumi, seseorang yang jujur dan adil. Untuk berpikir bahwa kamu akan menggunakan trik-trik yang licur dan murahan seperti itu. Hina, tak malu, mereka berdua berteriak, untuk berpikir bahwa orang ini akan selicik ini. Keduanya adalah makhluk kuat berstatus leluhur abadi yang mungkin dapat berkuasa atas sebagian daratan tak berujung. Di dalam Sekte Dewa Kunlun, mereka adalah tetua pertempuran inti. Jika mereka dikirim ke salah satu sekte kecil, kemungkinan besar mereka akan dapat mengambil alih sebagai Grandmaster. Namun, tak disangka mereka harus menanggung kemarahan karena dipukul oleh pihak lain tanpa memiliki satu kesempatan pun untuk melawan. Mereka dipenuhi dengan kemarahan terhadap ketidakadilan ini. Jika pihak lain telah menggunakan kekuatan yang benar-benar hebat untuk menjatuhkan mereka,
setidaknya mereka akan yakin dalam hati mereka. Namun saat ini, metode tercela dari pihak lain ini membuat mereka merasa sangat kesal. Lin Fan bertepuk tangan dan melihat kedua orang yang tergeletak di tanah sambil memegangi selangkangan mereka, lalu mengeluarkan senyum yang sangat cemerlang. Pada saat ini, Lin Fan mengeluarkan kapak abadi dan mengayunkannya beberapa kali di udara. Apa yang coba kau lakukan? Keduanya tersentak kaget. Mereka ingin melawan, tetapi rasa sakit di pangkal paha mereka membuat mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Menyakitkan. Itu benar-benar terlalu menyakitkan. Lin Fan terkekeh, bagaimana menurut kalian? Kedua makhluk kuat tingkat leluhur abadi ini memiliki banyak poin pengalaman. Apakah dia bisa naik level atau tidak tergantung pada keduanya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sekte Dewa Kunlun akan cukup picik untuk benar-benar mengirim orang untuk membunuhnya. Tapi, dia mungkin lebih baik membiarkannya saja. Jika mereka datang, yang harus dia lakukan hanyalah membunuh mereka saja. Tindakan kebaikan seperti memberinya poin pengalaman adalah sesuatu yang membuat Lin Fan merasa sedikit emosional, sejujurnya. Kau benar-benar berani membunuh kami. Mereka berdua melotot marah ke arah Lin Fan. Bagaimanapun, mereka memiliki status tinggi di Sekte Dewa Kunlun. Apa yang tidak berani kulakukan? Kalian ingin membunuhku, tetapi aku tidak punya hak untuk membunuh kalian. Lin Fan mengangkat kapaknya, bersiap untuk menebas salah satu dari mereka. Namun, tepat pada saat ini, kekosongan itu sedikit bergetar. Hentikan itu. Sebuah suara menggelegar terdengar seolah-olah datang dari tempat yang jauh. Ketika mereka berdua mendengar suara itu, hati mereka melonjak kegirangan. Wakil Grandmaster. Lin Fan mengerutkan kening. Meskipun suara itu telah tiba, orang itu belum juga tiba. Astaga, dia harus mempercepatnya sekarang. Angkat tangan, kapak di bawah. Jepret, darah segar menyembur kemana-mana. ARGHHHHHHHHHH. Dengan itu, teriakan tragis terdengar di seluruh dunia. Mereka berdua tidak menyangka Lin Fan akan benar-benar menyerang. Mata Lin Fan bersinar dengan ekspresi gila. Di saat seperti ini, bagaimana mungkin hatinya menjadi lembut? Poin pengalaman jelas berada tepat di depan matanya. Jika dia membiarkan mereka pergi, bukankah dia akan mengalami kerugian besar? Dia tidak peduli siapa yang datang. Selama mereka berani datang, dia akan membunuh mereka semua. Ding, selamat telah membunuh makhluk kuat tingkat rendah dari alam leluhur abadi. Ding, selamat telah membunuh makhluk kuat tingkat rendah dari alam leluhur abadi. Ding, selamat telah naik level, alam abadi emas tingkat atas. Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia membuka telapak tangannya untuk menyimpan semua cincin penyimpanan keduanya, lalu berteriak ke dalam kehampaan, hentikan ibumu. Datang dan kejar aku jika kalian berani. PSS. Dengan itu, seberkas cahaya panjang melesat ke dalam kehampaan yang tak berujung. Perasaan tabrak lari itu sangat luar biasa. Sialan, kau sedang mencari kematian. Wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun meraung saat suaranya memenuhi seluruh kekosongan. Lin Fan melirik sekilas ke belakangnya. Dasar orang tolol, dia hanya mengirim roh esensinya alih-alih tubuh aslinya ke sini, dan dia berharap itu cukup untuk menahan Yang Mulia. Orang ini pasti sedang bermimpi tepat saat pikiran itu menggelegak di benak Lin Fan, dia langsung ditampar di wajahnya karenanya. Kekosongan di depannya tiba-tiba mulai mengeras seolah-olah seseorang telah membekukannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia sama sekali tidak bisa melewatinya. Bunuh. Lin Fan tidak yakin saat dia mengirimkan pedang kehendak yang deras yang telah menyatu dengan pedang kehendak 5 elemen. Ketika meledak, kilatan pedang yang menyilaukan mengiris kekosongan dan memaksa masuk. Berderit, memang, itu akhirnya berguna. Saat ini, kekuatan Lin Fan tidak bisa diremehkan. Ini terutama terjadi setelah dia baru saja membunuh dua makhluk tingkat rendah leluhur abadi, yang telah memberinya dorongan kekuatan lagi. Untuk seseorang seperti Lin Fan yang sudah bisa melewati tingkat kultivasi untuk membunuh makhluk yang kuat, dia bahkan bisa membunuh makhluk tingkat leluhur abadi pada saat ini. Namun, sesuatu yang mengejutkan Lin Fan terjadi pada saat ini. Ketika kekosongan di depan terbelah, Gunung Dewa muncul dan menghalangi jalannya di depan. Gunung Dewa muncul di kehampaan, omong kosong macam apa ini? Gunung Dewa itu sangat besar, dan memiliki puncak yang tajam. Bahkan ada secercah cahaya ilahi yang bersinar dan berputar di sekitarnya di kehampaan. Di puncak Gunung Dewa berdiri seorang sosok yang menyendiri.
Sosok itu tampak sangat muda, orang bahkan dapat mengatakan bahwa dia anggun dan ramah, dengan wajah yang sangat tampan. Namun, gaya berpakaiannya sederhana dan polos. Jika ada roh di gunung, dia pasti abadi. Wakil Grandmaster menyatu ke dalam Gunung Dewa. Seolah-olah dia adalah yang abadi tepat di dalam Gunung Dewa ini. Kamu tidak perlu lari lagi. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Jika kamu berhenti di jalurmu tadi, mungkin aku bisa membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Kamu seharusnya tidak pernah membunuh mereka berdua. Wakil Grandmaster, Tian Fengling, berbicara dengan tenang. Alis Lin Fan berkerut, mereka ingin membunuhku, tetapi aku tidak diizinkan membunuh mereka. Namun, akhirnya aku bisa melihat apa yang kalian lakukan. Sekte Dewa Kunlun kalian benar-benar tidak tahu malu. Tidak kusangka kalian akan bersikap picik seperti ini. Yang kulakukan hanyalah mengalahkan Sekte Dewa Kunlun kalian dalam kompetisi, tetapi kalian berani mengirim orang untuk mengambil nyawa yang mulia. Jika ini diketahui dunia luar, semua orang pasti akan tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Tidak ada gunanya berbicara lagi. Meskipun suara Tian Fengling tenang, amarah di matanya tidak ada habisnya. Meskipun ini hanya roh esensi, aura yang terpancar darinya benar-benar dahsyat, mengguncang seluruh dunia. Saat dia menunjuk dengan jarinya, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berputar keluar dari Gunung Dewa itu. Meskipun batu-batu besar ini hanya memancarkan cahaya redup, mereka dipenuhi dengan kehidupan. Jantung Lin Fan berdebar kencang. Dia sama sekali tidak ceroboh saat dia meninju dengan tinjunya sementara tubuhnya berubah. Kiamat, sebuah seruan terdengar, seolah-olah Tian Fengling tidak menyangka Lin Fan memiliki kekuatan seperti itu. Niat membunuhnya kemudian melonjak, seorang murid seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Menekan, sosok gunung ilusi menyelimuti Lin Fan di dalam saat aura misterius turun dari langit dan menahannya di dalamnya. Ini tampaknya adalah keterampilan mistik penyegelan. Membelah surga 3 posisi. Pergelangan tangan Lin Fan bergerak saat kapak abadi di tangannya mulai menari. Membelah dalam bentuk 3 bayangan kapak, mereka kemudian menyatu menjadi satu dan menebas keluar. Boom, ingin menekan yang mulia, Anda jauh dari layak, teriak Lin Fan. Pada saat yang sama, dia sibuk mencoba mencari tahu apa yang harus dia lakukan dalam benaknya. Meskipun ini hanya turunnya roh esensi, kekuatan yang terkait dengannya adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani Lin Fan saat ini. Orang ini telah melampaui status leluhur abadi. Dalam setiap gerakannya ada kekuatan langit dan bumi. Lin Fan hanya bisa menerobos dao lawan dengan kekuatan kasar saat ini. Namun, sulit untuk mengatakan apakah musuh telah memberikan segalanya atau tidak. Di sisi lain, Tian Fengling merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kekuatan murid ini begitu tangguh. Setiap keterampilan mistik yang dia gunakan adalah keterampilan mistik yang tak tertandingi. Potensi tingkat ini benar-benar tak tertandingi. Dia pasti tidak boleh membiarkan Qin Shengjun kedua muncul, terutama di Sekte Langit dan Bumi. Lebih dari 10 tahun yang lalu, status kultivasi Qin Shengjun hanya pada status kuno abadi, dan dia masih dalam daftar pengganti abadi sejati. Namun, selama 10 tahun terakhir, Qin Shengjun ini telah melampaui semua orang. Saat ini, kondisi kultivasinya begitu mendalam sehingga tidak seorang pun dapat menebaknya sama sekali. Sekte esensi dewa itu bahkan memberikan perasaan bahwa itu adalah yang terbaik di atas semua sekte besar lainnya saat ini. Meskipun sekte langit dan bumi tangguh, sumber daya mereka kira-kira sama jika dibandingkan dengan sekte Dewa Kunlun. Dan dalam hal murid, sekte Dewa Kunlun bahkan memiliki keunggulan. Namun, entah dari mana, kemunculan Lin Fan yang satu ini membuat sekte Dewa Kunlun merasakan tekanan. Mereka tahu bahwa murid ini baru bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi 3 tahun lalu. Namun, tak disangka dia sudah memiliki kondisi kultivasi seperti itu. Tirani dan kengerian macam apa itu? Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Sama sekali tidak. Gunung Dewa Kunlun, tekan untuk selamanya. Pada saat ini, Tian Fengling meraung saat dia meledak dengan semua kekuatannya. Akibatnya, sejumlah besar energi meletus dari tubuhnya dan berubah menjadi sungai nyata yang beredar di seluruh langit dan bumi, menyebabkan kilatan cahaya yang menyilaukan bersinar di dunia. Tekanan di hati Lin Fan meningkat lebih tinggi. Tak disangka Tian Fengling ini akan memiliki lebih banyak trik di balik lengan bajunya. Boom, boom,
Gunung Dewa yang menghalangi jalan di depan mulai bergetar sebelum mencabut dirinya sendiri dan terbang keluar untuk menekan Lin Fan secara langsung. 10 jari Tian Fengling bergerak saat serangkaian rune misterius terbang keluar dari telapak tangannya dan memasuki Gunung Dewa. Kekosongan itu retak dan meledak saat Gunung Dewa yang sangat besar itu memancarkan perasaan yang benar-benar tak terhentikan. Kemanapun Lin Fan pergi, dia berada dalam wilayah kendali Gunung Dewa. Sialan, Lin Fan mengumpat dalam hatinya. Dia tidak menyangka Tian Fengling ini begitu kejam. Daratan tak berujung ini benar-benar sangat berbahaya, dan semua eselon atas sekte itu sangat tidak tahu malu. Aku akan bertarung, Lin Fan meraung, dan dengan kedua telapak tangannya menopang langit, dia mendorongnya ke Gunung Dewa. Boom! Kekuatan tak terbatas melesat dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tangan Lin Fan benar-benar gemetar, dengan tanda-tanda robek dan patah. Ini benar-benar bermain besar sekarang. Meskipun ini hanya satu jenis roh esensi Tian Fengling, kekuatan yang dimilikinya jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani Lin Fan saat ini. Aku akan meniduri ibumu. Sebaiknya kau tunggu saja dan lihat saja. Jika ayahmu tidak menghajarmu habis-habisan di masa depan, ayahmu akan memakai nama keluargamu. Lin Fan berteriak marah. Boom! Gunung Dewa menghantam, menghancurkan semua makhluk hidup. Melihat pemandangan itu, bibir Tian Fengling melengkung menjadi seringai dingin. Saat dia menyapu jubahnya, penampilan Gunung Dewa berubah dan secara bertahap berubah menjadi bentuk puncak gunung normal. Tidak peduli siapa itu, mereka pasti tidak akan bisa membedakan antara ini dan Gunung Dewa sebelumnya. Meskipun Tian Fengling benar-benar ingin membunuh Lin Fan, dia mempertimbangkan fakta bahwa Lin Fan adalah kandidat Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Jika dia membunuh orang ini, dia mungkin akan mendatangkan murka dan dendam dari Han Juntian. Meskipun mereka tidak benar-benar takut pada seorang Han Juntian, mereka tahu betapa jahat dan kejamnya dia sebelum dia mengambil posisi sebagai Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Dia percaya bahwa jika Han Juntian membalas dendam, dia pasti tidak akan langsung menuju Sekte Dewa Kunlun. Dia hanya akan berkemah di luar Sekte Dewa Kunlun dan membunuh setiap murid yang keluar. Pada saat yang sama, dia kemungkinan besar akan membunuh setiap kandidat Grandmaster Sekte Dewa Kunlun yang tersisa. Pada saat itu, keadaan akan sangat merepotkan. Saat ini, Tian Fengling hanya akan menekan Lin Fan di sini dan mengisolasinya dari dunia luar. Yang terakhir tidak akan dapat mentransmisikan kesadarannya, bahkan tidak akan ada sedikit pun spirit ki yang bisa diserapnya. Dia hanya akan menjebak orang ini di sini selama 100 tahun, atau mungkin bahkan 1000 tahun. Mungkin, dia akan benar-benar terbuang saat itu. Setelah melirik Gunung Dewa ini untuk terakhir kalinya, roh esensi Tian Fengling kembali padanya setelah menghilang ke dalam kehampaan. Di bawah Gunung Dewa saat ini, Lin Fan sedang mengumpat ibu orang itu. Sialan anjing, Lin Fan bisa merasakan seolah-olah dia sedang dibelenggu dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Ini sangat buruk sekarang Sekte Dewa Kunlun. Di suatu tempat di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung. Anak itu telah kutindas. Namun, sayang sekali kita kehilangan dua tetua. Tian Fengling berkata dengan menyesal. Grandmaster Sekte Dewa Kunlun menganggukkan kepalanya. Aku telah membuang-buang waktu 100 tahun untuk meletakkan keterampilan mistik yang menguatkan surga dan menekan keberuntungan Sekte Langit dan Bumi. Siapa yang mengira bahwa kecelakaan tak terduga ini akan terjadi sehingga Sekte Langit dan Bumi dapat merekrut seorang murid yang dapat mengubah keberuntungan mereka seperti itu. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang. Meskipun kita tidak dapat membunuhnya, cukup baik untuk menekannya selama 100 tahun. Benar sekali, setelah 100 tahun, dia akan tetap sama sementara dunia akan berubah. Saat itu, tidak peduli seberapa memuakkan surga dia, itu tidak akan menjadi masalah. Tian Fengling tertawa sambil berkata, menyegel kekosongan, mengisolasi kirohnya, menghalangi kesadarannya untuk mengirimkan pesan. Aku yakin kau telah memastikan tidak ada celah, kan? Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, Tai Qiantian, bertanya. Grandmaster, kau bisa tenang. Meskipun aku baru saja menurunkan kesadaranku kali ini, aku sudah menjebak anak itu dengan Gunung Dewa Kunlun. Bahkan jika Han Juntian sendiri melewati area itu, dia pasti tidak akan bisa menemukan dan menyadari bahwa muridnya yang berharga itu sedang terperangkap di bawahnya. Tian Fengling berkata dengan percaya diri. Tai Qiantian menganggukkan kepalanya, bagus. Saat ini,
Master Tua sedang mencoba untuk menerobos ke status penguasa surgawi dan berada dalam tahap kritis. Hanya saja, tidak ada yang tahu apakah mereka akan mampu melewatinya. Itu lebih sulit daripada kesulitan itu sendiri. Status penguasa surgawi itu misterius dan tak terlukiskan. Di seluruh zaman kuno, ada banyak sekali makhluk ambisius dan kuat yang telah mencoba untuk menerobos ke status penguasa surgawi. Namun, semuanya akhirnya berakhir dengan kekalahan. Tian Fengling berkata dengan waspada. Pada saat yang sama, dia juga ingin mencapai tingkat penguasa surgawi. Itu adalah tingkat kultivasi tertinggi di seluruh zaman kuno. Selama seseorang dapat menembus ke tingkat penguasa surgawi, mereka tidak akan bisa dihancurkan untuk selamanya. Bahkan jika langit runtuh atau matahari dan bulan hancur, mereka akan hidup di alam semesta, tanpa beban dan santai. Para Master Tua telah menuju ke dunia ethereal dan membunuh banyak dewa iblis untuk mengolah ramuan kelas abadi yang hebat. Peluangnya pasti besar, selama Sekte Dewa Kunlun dapat memiliki satu dewa surgawi sebagai pendukung, kita akan berkuasa di seluruh daratan tak berujung. Namun, bahkan jika mereka tidak dapat menembus penghalang status dewa surgawi, Sekte Dewa Kunlun harus menekan Sekte Langit dan Bumi apapun yang terjadi. Kata Tai Qiantian, tentu saja, baru-baru ini, Qin Shengjun dari Sekte Esensi Dewa datang untuk menggunakan api Dewa Kunlun kita untuk mengolah keterampilan mistiknya. Dengan itu, kita telah mencapai kesepakatan. Begitu tanah rahasia harta karun terbuka, dia dapat mengizinkan Sekte Dewa Kunlun untuk memiliki 3 murid memasuki tempat itu. Mengenai 3 murid, kita harus berunding dengan benar tentang kandidat kita. Kata Tian Fengling, hai. Tak disangka Sekte Esensi Dewa benar-benar bisa menemukan seorang jenius seperti Qin Shengjun. Rumor mengatakan bahwa Qin Shengjun memiliki kunci harta karun terbesar di seluruh daratan tak berujung yang didambakan banyak orang. Astaga, bahkan orang-orang di Sekte Esensi Dewa sendiri mendambakannya. Namun sekarang Qin Shengjun telah tumbuh jauh lebih kuat, bahkan Sekte Esensi Dewa tidak berani mengendalikannya terlalu ketat, jangan sampai ayam emas mereka ini memutuskan untuk meninggalkan mereka. Saat itu, kerugian mereka akan sangat besar. Tai Qiantian menambahkan, namun, Qin Shengjun tentu tahu tentang hal-hal ini. Saat ini, kita sedang bersekongkol bersama seekor harimau, tetapi Qin Shengjun melakukan hal yang persis sama. Itulah sebabnya kita harus bergegas membawa kandidat Grandmaster kita kembali sehingga mereka dapat mengikutinya ke tanah harta karun. Tian Fengling berpikir keras dalam benaknya. Kekuatan Qin Shengjun ini luar biasa. Dia pasti tidak akan membiarkan seseorang setingkat mereka menemaninya ke tanah harta karun. Itu juga menjadi perhatian Qin Shengjun. Jika dia mengizinkan orang-orang seperti Tian Fengling dan yang lainnya masuk bersamanya, dia tidak akan bisa mengendalikan mereka. Pada saat ini, di bawah gunung Dewa Kunlun, Lin Fan berteriak ke langit dan bumi, tetapi tidak ada gunanya. Dia merasa sedikit jengkel di dalam hatinya saat ini. Meskipun kekuatannya bergemuruh, tampaknya ada aura misterius yang dimiliki Gunung Dewa Kunlun ini, mengunci kekuatannya di dalam tubuhnya sendiri sepenuhnya dan mencegahnya untuk mendorongnya keluar. Sumber kekuatan menyembur keluar dan meledak. Kekuatannya bahkan cukup untuk memindahkan gunung dan sungai saat ini. Tetapi meskipun begitu, tidak ada reaksi sama sekali dari Gunung Dewa ini. Jelas, ini tidak akan berhasil. Sialan. Bajingan itu benar-benar biadab. Lin Fan tidak takut pada apapun kecuali pihak lain bermain kotor dan menyegelnya seperti ini. Oleh karena itu, situasi saat ini adalah yang paling ditakuti Lin Fan. Elemen bumi yang terhubung adalah alat hebatnya untuk menggali tanah. Namun, saat ini, tidak ada gunanya sama sekali. Seluruh bumi diselimuti oleh seberkas cahaya terang sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Sekte Anjing Dewa Kunlun sialan. Sebaiknya kau tidak membiarkan ayahmu keluar. Kalau tidak, aku pasti akan bertarung dengan kalian sampai akhir. Lin Fan meraung dalam hatinya yang dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak menyangka bahwa makhluk-makhluk dari Sekte Dewa Kunlun akan benar-benar tidak tahu malu seperti ini. Karena makhluk yang lebih lemah tidak bisa berbuat apa-apa, makhluk yang lebih kuat datang untuk menjatuhkannya segera tanpa sedikit pun keraguan. Mereka bahkan tidak mencoba untuk membunyikan klaksonnya dengan omong kosong, tidak memberinya waktu untuk bereaksi sama sekali. Jika orang itu menyia-nyiakan lebih banyak napasnya padanya, dia mungkin bisa membuat rencana untuk melarikan diri atau semacamnya. Namun seperti kata orang, manusia berencana, Tuhan campur tangan.
Inilah awal sebenarnya dari kesengsaraannya saat ini. Dia harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini dengan cepat. Jika tidak, jika dia disegel di sini selama 100 tahun atau bahkan lebih lama, dia akan benar-benar kacau. Kelompok orang dari dunia suci kuno itu masih menunggu keselamatannya. Dia tidak bisa menunda apapun saat ini. Surga terbang. Lin Fan awalnya ingin mengeluarkan senjata legendaris yang khusus mengebor lubang sehingga dia bisa mengebor lubang melalui gunung dewa ini atau yang lainnya. Namun yang sangat mengejutkannya, surga terbang hanya terjebak di sana tanpa bisa bergerak sama sekali. Gunung Dewa Kunlun, item tubuh asli Tian Fengling yang telah dikultivasikan menjadi senjata abadi dalam hidupnya sendiri. Kelas, senjata abadi kelas tertinggi. Mampu menekan semua makhluk hidup di dunia, dan seberat bagian dari langit dan bumi itu sendiri. Memanfaatkan sistem, Lin Fan memeriksa properti Gunung Dewa Kunlun ini. Dia tahu bahwa kesadarannya telah disegel di tempat ini sepenuhnya, dan tidak mungkin dia bisa mencari bantuan eksternal. Namun, dia bukan seseorang yang akan mengakui kekalahan begitu saja. Tidak peduli metode apa yang harus dia hadapi, dia harus mencobanya. Pil, melalui pikiran. Pada saat ini, tangan Lin Fan bergerak sedikit. Dia harus melihat apakah ini akan berhasil sama sekali. Api pil melalui pikiran dapat membakar segalanya, seperti Heaven and Earth Smelt yang dapat memurnikan segalanya. Namun, bola api ini sedikit kurang berguna karena tidak dapat meninggalkan tubuhnya dan hanya tetap menyala di atas telapak tangannya. Dia hanya dapat menggunakannya pada lawan untuk memengaruhi mereka dalam keadaan khusus. Berdesir, berderak, terbakar. Api itu membumbung keluar, dan ketika mereka bersentuhan dengan Gunung Dewa Kunlun ini, sesuatu yang membuat Lin Fan bersemangat terjadi. Bagian Gunung Dewa di atas telapak tangannya tiba-tiba berlubang. Astaga, aku punya rencana sekarang. Pada saat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Haha. Sial, kurasa bahkan kamu tidak akan mengira bahwa ayahmu akan memiliki barang legendaris seperti itu, kan? Kalau begitu bakar saja. Bakar lebih parah dari yang bisa kamu bayangkan atau tangani. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Sudah ada beberapa ruang di area di atas telapak tangan kanannya. Jadi, telapak tangannya berubah arah dan terus terbakar. Pada saat ini, di kedalaman Gunung Dewa Kunlun, roh senjata itu terbaring di sana dalam tidur nyenyak. Dia belum menyadari apa yang terjadi dengan tubuhnya. Namun, Tian Fengling, yang berada jauh di sekte Dewa Kunlun saat ini, tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Dia kemudian mengerutkan kening dan terbang melintasi ruang dan waktu yang tak berujung untuk mendarat di Gunung Dewa Kunlun. Pada titik ini, tidak ada perubahan yang terjadi di dalam Gunung Dewa Kunlun. Murid Sekte Langit dan Bumi itu masih terperangkap di sana. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa aku merasakan perasaan tidak nyaman ini? Tian Fengling merasa kesal karenanya. Gunung Dewa Kunlun sangat besar, dan Lin Fan baru saja membakar sebagian kecilnya. Oleh karena itu, Tian Fengling tentu saja tidak menyadari apapun. Hehe, Lin Fan terkekeh. Orang ini berani menekan ayahmu di sini, bukan? Setelah dia keluar, dia pasti tidak akan membiarkan orang itu melakukannya dengan mudah. Dia pasti membuat pihak lain memuntahkan darah sebelum dia akhirnya ditenangkan. Dan dengan itu, Lin Fan tenggelam dalam operasi penggaliannya sekali lagi.